Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Silakan Bang Christian Teologi naik. Sehat Bang Zuma? Alhamdulillah sehat, Dinda. Cuman cakar dulu di Indonesia. Oke. Ini beliau sudah naik juga. Oke. 3 menit ya Bang Zuma ya? Apa tuh? 3 menit ya timernya. Boleh. Ya, Boleh. siap. 3 menit saya open cam dulu ya. Siapa duluan Bang Zuma? Mau kasih kesempatan duluan Bang Christian Teologi. Beliau, iya kita. Baik. Beliau Ya, minta, silakan. Silakan Bang Christian Teologi. Oke. 3 menit ya, masing-masing 3 menit. Sebentar. Oke. Silakan dimulai. Oke, terima kasih. Oke. Oke, terima kasih untuk ini sudah mulai dah. Udah mulai Bang, udah mulai. Oh alah. Ya, nanti saya stop kalau begitu, silakan. Kalau mau diulang narasinya silakan. Saya belum dapat apa, saya ulang. Silakan Bang. Oke. Dimulai pada saat Abang berbicara, silakan. Oke, terima kasih untuk semuanya. Hari ini kami berdiskusi dengan tema terkait dengan Nabi Muhammad dan Rasul Paulus ya. Oke, saya memulai dengan kisah Rasul Paulus. Saya mengambil dalam Kisah Para Rasul pasal 9, di mana disitulah awal dari pertobatan daripada Paulus itu. Bagi kami seorang Kristen, Paulus yang kami kenal sekarang dulunya namanya Saulus sebelum dia bertobat. Dan dia adalah salah satu orang yang mengejar-ngejar umat Tuhan atau orang-orang yang percaya kepada Kristus pada saat itu. Nah, tetapi ada suatu ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Paulus ketika dia ke Tarsus, dan tujuan Paulus di situ adalah untuk membunuh orang-orang Kristen di sana. Tetapi di tengah perjalanan sebelum sampai ke Tarsus, maka Paulus maksud saya di Damsyik, Paulus di situ dipanggil oleh Tuhan atau bertemu dengan Yesus, dan sampai dia pada saat itu 3 hari 3 malam buta, lalu bertemu dengan Ananias, lalu dia menjadi sembuh karena dia ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi saksi bagi orang-orang yang non-Yahudi. Nah, bisa kita melihat nanti di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-17, di mana di situ Paulus bertemu dengan Ananias. Lalu Paulus ini tidak langsung menjadi seorang rasul atau berkumpul dengan para murid pada saat itu, tetapi kita akan melihat nanti bahwa Paulus itu pergi ke Arab dulu, lalu nanti kembali dia di sana, maka dia bersama dengan Barnabas nanti baru diperkenalkan kepada para murid. Nah, Paulus ini menulis surat paling banyak di dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ada 13 surat. Dan di situ setiap surat dia memberikan bahwa dia adalah seorang rasul. Dari sini dia diberikan mulai dari kita lihat di dalam surat Roma, di mana di situ dikatakan ini adalah surat dari Paulus hamba Kristus. Jadi dia adalah rasul daripada Kristus. Nah, demikian setiap suratnya itu ditandai dengan bahwa dia adalah seorang rasul. Terima kasih. Oke, Pak, waktunya habis. Silakan Bang Zuma. Baik.
Semangat malam saudara pendeta Christian. Jadi teman-teman sekalian, tema ini sangat menarik ya. Sangat menarik karena ini adalah dua tokoh yang membawa dua agama besar, Islam dan juga Kristen. Saya mengawali dengan sebuah ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhirah wa zakarallahu katsira. Sungguh telah datang pada diri Rasulullah, ada pada diri beliau suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangannya hari kiamat, ya, dan yang banyak mengingat Allah. Jadi rahmat bagi orang-orang yang kemudian selalu mengingat Allah. Jadi Rasulullah Muhammad SAW pun dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga mendapatkan ajaran ketika beliau datang di tengah-tengah umat manusia. Lagi-lagi Rasulullah Muhammad SAW juga diperintahkan untuk mengikuti ajaran beliau. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Jadi Nabi Muhammad pun diajarkan kemudian untuk mengikuti beliau. Lalu Allah menerangkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 124, wa isibatala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa man zurriyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat, lalu beliau Nabi Ibrahim melaksanakan ujian tersebut dengan sempurna. Lalu Allah berkata kepada beliau, sesungguhnya aku menjadikan engkau wahai Nabi Ibrahim sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia. Nabi Ibrahim kemudian menjawab, dan juga dari anak cucuku. Apakah demikian wahai Rabb, wahai Tuhanku? Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Ya, jadi Al-Quran kemudian memberikan legitimasi kepada baginda Rasul Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, sebagai keturunan dari Nabi Ibrahim. Nah, ini penting kemudian untuk kita kaji bahwa siapa beliau, seperti apa sifat terjang beliau, sehingga mampu kemudian merubah bangsa jahiliyah menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang tadinya tidak mengetahui tentang Tuhan. Begitu beliau datang kemudian mengajarkan tentang konsep Tuhan yang benar. Demikian untuk sementara, silakan. Ya, silakan Bang Christian. Saya izin Bang Zuma mungkin dibuat begini aja ya supaya kelihatan juga dengan timernya ya Bang Zuma ya. Iya, betul. Ya, silakan Bang Christian. Apakah ini sudah masuk pada sisi tanya jawab? Ya, mungkin sudah bisa. Silakan. Oke, tadi saya disclaimer dulu ya. Tadi Bang Zuma mengatakan bahwa Paulus itu adalah pembawa agama dalam perspektif Bang Zuma. Nah, saya disclaimer di situ bahwa Paulus ini tidak membawa agama Kristen. Karena bagi kami Kristen itu bukan agama. Apalagi kami dikatakan kami pengikutnya atau dikatakan umatnya Paulus. Tidak. Saya harus disclaimer sampai di situ. Oke, Bang Zuma. Sebagaimana yang Bang Zuma sudah paparkan bahwa Muhammad itu adalah pembawa agama bagi umat Islam, maka pertanyaan saya adalah, apakah Muhammad ini adalah seorang Muslim atau seorang Islam? Mungkin nanti Bang Zuma bisa memberikan saya perbedaan antara kata Islam dan Muslim, supaya saya bisa memahami lebih sempurna perbedaan dari kedua hal itu. Nah, dengan demikian saya menginginkan kepada Bang Zuma bagaimana konsep Rasulullah ini dianggap sebagai nabi dan rasul di dalam agama Islam. Begitu, Pak?
Silakan. Oke, baik. Oke, makasih. Silakan Bang Zuma. Ini berapa menit saya menjawab nih? 3 menit saja mungkin ya, Bang Zuma. Sama pertanyaan dengan jawaban gitu. Mungkin kalau bisa untuk jawaban nanti kita kasih lebih 5 menit mungkin ya, karena untuk jawaban itu kan tidak semerta-merta cepat kadang menjawab. Atau gini aja Bang, TikTokan aja. Cukup 1 menit setengah. Oke. 3 menit jawabannya. Mungkin kalau bisa Bang Christian ditambah supaya Bang Christian juga sebentar ketika menjawab bisa panjang narasinya. Silakan. Begitu. Silakan. Tapi terlalu banyak ininya, atau nanti terlalu banyak kalau ini pertanyaannya. Terlalu banyak 3 menit. 2 menit aja pertanyaannya. Oh baik, siap. Ya, mungkin jawaban bisa 4 menit kali deh. Ya 4 sampai 5 lah boleh. Karena kan belum tentu selesai cepat kalau untuk. Silakan Bang. Oke, baik. Yang pertama terkait dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW, Islam, Muslim. Jadi kalau berbicara mengenai Islam, Islam itu adalah keindahan, Islam itu kedamaian, Islam itu rahmat. Jadi Islam itu adalah hukum-hukum yang menghantarkan manusia kepada rahmat, kedamaian, keindahan, keselamatan, damai. Itu hukum-hukumnya. Itulah Islam. Jadi pokok-pokok perintah, larangan, aturan, ketetapan, ketentuan, itu Islam. Sebuah kaidah yang memiliki aturan, ketetapan, hukum-hukum, perintah dan larangan, itu Islam. Orang yang mengikuti perintah, orang yang mengikuti ketetapan, orang yang mengikuti hukum tersebut, itu disebut Muslim. Jadi Muslim adalah oknumnya, Islam adalah aturannya. Orang yang berserah diri kepada aturan tersebut disebut Muslim. Nah, ketika saudara saya mengatakan, apakah Rasulullah Muhammad SAW itu Islam? Apakah beliau Muslim? Itu jelas. Ayatnya diterangkan dalam surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Jadi disebutkan kesempurnaan Islam itu sebagai agama disebutkan oleh Al-Quran. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagiku, dan aku Allah ridha Islam itu sebagai agamamu. Jelas. Jadi antara Rasulullah dan juga Allah dengan Al-Quran, 3 komponen ini kemudian mengaku, ya, saling mengikat satu sama lain. Pencipta langit dan bumi, mewahyukan Al-Quran, mengajarkan Islam. Rasulullah Muhammad SAW menerima itu, dan Rasulullah Muhammad SAW menjadikan dirinya sebagai Muslim. Aturan, perintah, kaidah, hukum, ketentuan, ketetapan yang Tuhan bawa kemudian melalui Roh Kudus, malaikat Jibril sampai kepada Rasulullah, itu ditaati oleh baginda sehingga beliau adalah Muslim yang taat. Sebagai Muslim yang taat, beliau tentu mengaplikan semua apa yang diperintahkan oleh Allah kepada beliau, tidak bertentangan dengan risalah yang dia bawa. Karena beliau membawa Islam, maka umat pertama di umat Islam yang telah disempurnakan ini adalah beliau. Beliau adalah umat Islam yang Muslim pertama secara sempurna. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai kaidah hukum Islam dan Muslim, Islam itu, sekali lagi saya katakan, Islam itu adalah hukum-hukumnya, dan orang yang mengikuti hukum-hukum itu disebut Muslim. Orang yang ingkar terhadap hukum-hukum itu disebut kufur atau kafir. Nah, tadi saudara mengatakan terkait Paulus. Paulus itu bukan pendiri agama. Siapa bilang? Paulus itu pendiri agama. Di dalam di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 8, aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat, itu Kristen. Yang kedua, kemudian di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, jelas dikatakan di sana bahwa Paulus ini adalah tokoh dari Kristen. Itu jelas tuh. Lalu di dalam Galatia 1 nomor 16, aku diutus kepada non-Israel. Agama Kristen yang didirikan oleh orang-orang yang ngaku Farisi di luar Yahudi adalah Kristen. Yang pertama adalah Katolik. Dengan demikian, pendiri agama Kristen yang mula-mula itu adalah Paulus di Antioquia. Kisah Para Rasul 11 nomor 26, murid-murid Paulus pertama kalilah yang disebut dengan Kristen di kota Antioquia.
Seperti itu adanya. Demikian. Baik, dilanjutkan Bang Zuma dengan pertanyaan 2 menit ya, silakan Bang Zuma. Oke. Pertanyaan saya, Bang. Kalau kami di Islam, jelas Nabi yang datang kemudian setelah air bah itu adalah Nabi Abraham yang mengajarkan kemudian ajaran satu Tuhan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Marrah bin Ka'ab bin Luay dan seterusnya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bin Aisar bin Affan bin Asam bin Ishqar bin Nasid bin Sarih bin Sumay bin Misri bin Ud bin Uram bin Khaydar bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Pertanyaan saya, ketika ajaran para nabi merujuk kepada para nabi setelahnya mengajarkan tentang Tuhan dan seterusnya, dan Rasulullah Muhammad SAW ternyata benar keturunan dari Nabi Abraham alaihissalam dari suku Khaydar, kemudian dari suku Khaydar yang adalah anak kedua dari Nabi Ismail, lalu Ismail punya bapak bernama Nabi Ibrahim, ajarannya runut kemudian sampai ke tauhid ke bawah. Pertanyaan saya, Paulus ini adalah pendiri agama Kristen. Tolong tunjukkan kalau betul dia adalah orang Israel sesuai dengan pengakuannya di dalam kitab Filipi 3 bahwa dia berasal dari keturunan Benyamin. Orang Yahudi itu paling bersih menjaga nasab. Tolong tunjukkan siapa nama bapaknya Paulus supaya kita tahu bahwa Paulus ini benar-benar adalah ajaran yang dianutnya berasal dari ajaran keturunan Nabi Ishak. Pertanyaan saya sederhana, siapa nama bapaknya Paulus pendiri agama Kristen? Silakan. Baik. Silakan Bang Kristen Teologi 4 menit. Silakan. Oke. Terima kasih untuk Bang Zuma. Sekali lagi saya mengatakan bahwa Paulus itu bukan pembawa agama, dan kalaupun Bang Zuma memiliki perspektif berbeda dengan apa yang saya pahami, tentunya itu Bang Zuma yang bisa mengolah itu. Karena kenapa? Karena bagi kami konsep Islam yang dimana Nabi Muhammad membawa sebuah keyakinan bagi umat Islam, maka itu dikatakan sebagai pembawa agama. Tetapi bagi kami bukan seperti itu. Karena kenapa? Karena Rasul itu juga adalah, Rasul Paulus adalah merupakan Rasul daripada Yesus Kristus. Itu yang menunjukkan bahwa dirinya adalah bukan pendiri daripada agama Kristen itu sendiri. Malah dia adalah seorang pengikut. Kemudian terkait dengan pertanyaan Bang Zuma yang mengatakan bahwa buktikan kepada saya bahwa di mana atau siapa nama bapaknya Paulus. Saya mengatakan tidak dituliskan di dalam Alkitab bahwa siapa nama daripada ayah Paulus itu. Bagi kami orang Kristen itu tidak berpengaruh sekali ketika nama dari ayah Paulus tidak diceritakan di dalam Alkitab. Sama dengan di dalam Al-Quran, di mana juga tidak menuliskan yaitu nama Hawa, nama Kain dan Habel, dan banyak hal nama-nama di dalam Al-Quran tidak ditertulis tetapi diyakini oleh umat Islam. Jadi bagi saya, untuk masalah nama daripada ayah Paulus ini tidak akan menjadi kekurangan iman kami kepada apa yang disampaikan Paulus dengan kekuatan atau dengan ayat yang sudah diceritakan di dalam Kisah Para Rasul. Itu adalah seorang rasul yang diutus oleh Tuhan Yesus. Jadi bagi kami, berbicara tentang silsilah itu tidak akan menjadi hal yang paling penting, meskipun di dalam Alkitab jelas bahwa silsilah tentang bagaimana tentang Yesus Kristus dan juga mulai daripada penciptaan banyak hal yang diceritakan. Tetapi tidak semua di dalam Alkitab itu
diceritakan tentang silsilah-silsilah para rasul. Misalnya silsilah Rasul Petrus, silsilah ke-12 murid itu tidak diceritakan secara gamblang, bahkan tidak disebutkan siapa nama ibunya, siapa nama ayahnya. Jadi bagi kami tidak sangat signifikan terhadap apa yang bisa kami atau istilahnya terkait dengan pertanyaan yang Abang Zuma katakan. Jadi itu dulu. Ya baik, udah Bang Christian. Ya. Oke, silakan kembali waktu untuk bertanya 2 menit ya. Silakan. Bang. Jadi Bang Zuma begini, terkait dengan tadi Bang Zuma mengatakan bahwa Islam dan Muslim itu merupakan satu paket, maka saya mengatakan bahwa di dalam agama Islam itu ada yang namanya syahadat. Nah, saya mengatakan di sini bahwa berdasarkan hal itu maka bisa dikatakan bahwa Muhammad itu bukan Islam dan Muslim. Karena kenapa? Karena tidak ada bukti bahwa dia sudah pernah bersyahadat terkait dengan keyakinannya. Dan kemudian berbicara tentang tadi Muslim mengatakan identik dengan Islam, maka saya mengatakan bagaimana Anda menjelaskan tentang Firaun juga adalah seorang Muslim dikatakan di dalam Al-Quran. Silakan. Baik, udah ya. Ya. Silakan Bang Zuma. Baik. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan Muslim. Beliau Islam. Islam itu apa? Berserah diri kepada perintah. Innani anallah, la ilaha illa ana. 1 poin. Muhammadar Rasulullah. 2 poin. Dan itu adalah bacaan-bacaan Rasulullah. Itu masuk mencakup syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah. Persaksian Rasulullah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ini Rasulullah, aku ini adalah Rasul Allah. Lagian di dalam salat, ketika kemudian Nabi Muhammad SAW mendirikan salat, ada yang disebut tahiyat. Setiap salat pasti ada tahiyat. Berarti setiap salat beliau bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadatnya umat Islam. Bacaan pada saat salat. Sehingga pada saat umat Islam itu salat, tak ada satupun umat Islam tanpa tahiyat. Tak ada satupun umat Islam sholat itu tanpa mengucapkan syahadat. Itu bacaan dalam sholat. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Karena kami melihat Rasulullah sholat dengan syahadat, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu syahadatain. Bahkan hidupnya kemudian dihabiskan untuk syahadatain, mempersaksikan dirinya. Umat Islam ketika mengatakan beliau adalah Nabi, beliau adalah Rasul, maka umat Islam harus mendengarkan ucapan dan melakukan apa yang diperintahkan, apa yang dititahkan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW juga mempraktekkan dirinya sebagai Nabi, sebagai Rasul. Maka dengan dia mempraktekkan dirinya Nabi, mempraktekkan dirinya Rasul, maka dengan demikian beliau beriman kepada dirinya bahwa diriku adalah Rasul utusan Allah. Makanya sejazirah Arab menjadi pengikut beliau, karena beliau mengemban misi, mengemban ajaran sebagai Nabiullah, sebagai Rasulullah. Nah, ini yang perlu kemudian saya sampaikan kepada saudara. Jadi adapun terkait dengan kerasulan beliau, apakah beliau ingkar? Tidak. Beliau mengajarkan, begitu sampai ayat suci Al-Quran kepadanya, beliau sampaikan kepada para sahabat. Begitu diperintahkan kemudian untuk menjabarkan isi Al-Quran, bil bayyinati wasbur wa anzala ilaika bil bayyinati, di dalam Al-Quran surah An-Nahl diterangkan seperti itu. Wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi dia mengemban amanah untuk kemudian menjelaskan isi Al-Quran
kepada umatnya, dan itu dia jalankan. Sehingga item-item disiplin ilmu di dalam Al-Quran, hukum-hukum baik yang wajib, sunnah, makruh, semua dijabarkan oleh beliau. Sehingga umat Islam itu memiliki kaidah pemahaman pengetahuan tentang Islam itu sendiri. Dia menjabarkan tentang keadilan, tentang ekonomi, tentang pendidikan, tentang pertahanan, tentang kerukunan, tentang pewarisan, dan semua dia jelaskan. Artinya ketika dia menjalankan misi risalah kenabiannya, habis waktunya untuk mengaplikasikan, mengaktualisasikan dirinya bahwa dia adalah nabi, dia adalah rasul. Apa yang datang dari Allah, dia jabarkan kepada umatnya dan dia praktekkan kepada umatnya. Itulah bukti bahwa dia adalah umat Islam, dia adalah orang yang muslim, orang yang taat, orang yang berserah diri kepada Allah, orang yang taat kepada risalah yang dia bawa itu sendiri. Nah ini saudara yang perlu saya katakan, bahwa pengakuan bahwa dirinya nabi. Oke, baik, silakan. Terima kasih. Silakan Bang Zuma, pertanyaan mungkin setelah ini bisa tiktokan ya Bang Zuma. Setelah Bang Zuma bertanya, Bang Christian menjawab, mungkin bisa tiktokan ya Bang Zuma ya. Iya, baik. Oke, silakan Bang Zuma. Nah, seperti ini aja host, saya nggak suka tiktokan. Oh oke, baik, siap. Kita ikuti aja temannya. Ya, jadi gini silakan, Bang Christian. Jadi ketika seorang datang kepada Anda memberikan satu kaidah hukum, meninggalkan hukum utama, menuju kepada hukum yang dibawanya. Jangan seorang rasul sales sayur aja, ketika dia datang kemudian membawakan kita sayuran, kita kudu harus tahu ini orangnya siapa orang ini, asalnya dari mana, keluarganya seperti apa, tinggal di mana. Ini sayur yang dia bawa. Ini sayur hanya sifatnya duniawi saja. Kita buang udah selesai, kita nggak makan udah selesai. Ini akidah yang dia bawa. Dia mengajarkan suatu dogma dan doktrin yang begitu dahsyat. Tapi Anda tidak tahu siapa dia, bapaknya siapa, dan seterusnya. Ini apa namanya? Bukankah di dalam iman saudara, di dalam kitab saudara, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Nah, kalau saudara kemudian tidak mengetahui siapa bapaknya, lalu apa dasar pijakannya saudara Bang Christian menerima ajaran yang begitu bertentangan dengan ajaran Yesus? Jadilah akulah yang harus kau jadikan teladan. Ikutilah teladanku. Ya, ente memang siapa? Jadi saya minta kepada Bang Christian, kalau memang Paulus itu tidak dikenal siapa dia, lalu kenapa saudara kemudian percaya ajarannya, di mana ajarannya kemudian itu bertentangan dengan ajaran Yesus, dan Yesus meminta agar waspada kepada serigala. Ingat, orang Yahudi itu paling bagus memelihara nasabnya. Kalau kemudian Paulus ternyata tidak diketahui oleh bapaknya, bukankah ini serigalanya Bang? Serigala nyamar domba, buktinya dia nggak terpelihara nasabnya. Demikian, silakan. Oke, silakan Bang Christian. Oke, terima kasih. Oke, dari apa yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi, ada satu hal yang belum dia jawab, bahwa bagaimana dia mensinkronisasi terkait dengan si Firaun adalah seorang muslim. Itu belum dijawab ya. Yang kedua, terkait dengan pertanyaannya, atau terkait dengan tadi apa yang dia sampaikan tentang Muhammad sudah bersahadat, tetapi apa yang dia sampaikan terkait dengan syahadat berbeda dengan syahadat yang sekarang ini, yang dimana orang-orang Islam yakini. Artinya bahwa orang Islam yang hari ini harus mengakui bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan saya yakin, apakah Muhammad pernah mengakui dirinya sebagai nabi atau utusan? Tentu ini akan menjadi pertanyaan besar bagi kami. Kenapa seorang nabi mengklaim dirinya sebagai utusan? Itu hal-hal yang belum kami jelas untuk kami bisa pahami. Ketiga, terkait dengan pertanyaan Bang Zuma, saya sudah mengatakan tadi bahwa
tidak seperti Sales apa yang disampaikan di dalam Alkitab itu, tapi kalau Bang Zuma mengharapkan bahwa seperti itulah cara Muhammad untuk bisa dipercaya seperti Sales tadi, diketahui silsilahnya, tidak masalah bagi kami. Itu adalah iman daripada umat Islam yang seharusnya sama seperti silsilah para Sales, harus diketahui dulu baru bisa dipercaya. Ya, itulah perbedaan kita. Tapi saya sudah mengatakan tadi bahwa di dalam Alkitab kami, di dalam kerasulan para murid, bahkan itu tidak semua diceritakan, bahkan mayoritas tidak diceritakan siapa ayah dan ibu mereka. Itu tidak masalah bagi kami. Tentunya hal ini tidak akan menjadi persoalan yang terus kita harus ulang-ulang untuk menjawabnya. Jadi begitu. Kemudian tentunya kesan yang diberikan oleh Bang Zuma adalah bahwa ada suatu pertentangan pengajaran Paulus dengan Yesus. Maka ini pun kita sudah pernah diskusikan hal ini. Tapi bagi saya mungkin akan nanti kembali dimunculkan lagi teori itu, di mana itu nanti yang diambil di dalam Efesus pasal 2 ayat 15. Tapi bagi saya itu sudah saya jawab. Itu sudah saya jawab. Waktu dulu itu kita waktu diskusi pertama. Jadi dalam hal ini tidak ada, sangat signifikan sekali bagi saya sebenarnya apa yang saya harus jawab kepada Bang Zuma, karena memaksakan supaya seperti silsilah Muhammad yang disamakan dengan para Sales pembawa penjual sayur. Nah, bagi kami tidak seperti itu silsilah yang kami pahami. Oke. Itu saja untuk jawaban dari Bang Zuma. Baik, silakan Bang, disambung dengan pertanyaan 2 menit Bang, silakan. Oke. Selain daripada tadi pertanyaan yang belum dijawab oleh Bang Zuma, nanti mungkin dia bisa simpulkan semua. Maka saya beberapa hari ini membaca beberapa hadis-hadis. Dan di mana juga hadis-hadis ini merupakan hadis-hadis sahih yang saya baca, misalnya hadis Ahmad, hadis Tirmizi, dan hadis hadis Ahmad. Nah, dalam hadis-hadis yang saya baca ini, di situ menceritakan bahwa Muhammad ini adalah seorang yang menjamin surga bagi umatnya. Pertanyaan saya, bagaimana seorang manusia yang kalian anggap hanya utusan Allah tetapi menjamin surga bagi umatnya? Dan ini yang menjadi pertanyaan yang begitu sangat-sangat saya butuhkan, karena ada enam yang harus dijamin oleh umatnya. Yang pertama adalah dia harus jujur berbicara, dia harus tepatilah janji, dia harus tunaikan amanat, menjaga kemaluan. Nah, ini baru nanti masuk surga, menjaga kemaluannya, tunduk pandangan, dan tahanlah tangan. Itu saya ambil dalam hadis Musnad Ahmad 21388, Sunan Tirmidzi 2332, dan kembali saya kutip Musnad Ahmad 21695. Itu aja pertanyaan saya. Baik, makasih Pak. Saya sedikit ya, sebagai moderator saya mengingatkan kepada para pemateri, kalau bisa jangan terlalu jauh melenceng ya. Apa yang ditanyakan kalau bisa ke poinnya saja menjawab. Kalau sudah cukup jawabannya ya sudah, jangan kemana-mana dulu di saat waktu sesi menjawab. Silakan Bang Zuma. Iya, baik. Terima kasih. Jadi pertanyaan tadi tentang Fir'aun. Tidak ada kemudian itu Fir'aun itu disebut sebagai muslim. Bahkan kalau kita melihat ya teman-teman, di dalam Al-Quran misalnya, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surah Yunus, Fir'aun itu disebutkan sebagai orang yang berbuat kesewenang-wenangan, orang yang ingkar, orang yang justru menganggap dirinya Tuhan. Jadi tidak ada itu Bang.
Di sana dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim, "Fama amana li Musa ila zurriyah min qaumi." Kepada kaumnya kemudian Nabi Musa. Muncul kemudian Fir'aun. Fir'aun ini sebagai pembangkang kemudian. Wa inna Fir'aun la'ali. Dia menganggap dirinya kemudian lebih tinggi, sewenang-wenang kemudian. Jadi tidak ada Fir'aun itu Muslim. Saya belum pernah menemukan Fir'aun itu Muslim. Ya, oke. Kemudian terkait dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menerima wahyu. Wahyu disampaikan kepada kaumnya. Di dalam wahyu itu ada yang berbunyi Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rasul utusan Allah dan penutup para nabi. Berarti Rasulullah ini mengakui dirinya sebagai nabi. Bagaimana mungkin kita meragukan itu? Lawang dia datang kepada umatnya mengajarkan, saya ini nabi utusan Allah, dalilnya jelas. Rasulullah wa khataman nabiyyin, Muhammadar Rasulullah, subhanalladzi asra bi'abdihi, merujuk kepada diri Rasulullah. Jadi Rasulullah mengajarkan dirinya nabi. Rasulullah kemudian menyampaikan risalah kenabiannya. Bahkan dia memimpin kemudian umatnya, menjadi presiden, menjadi raja bagi umatnya, dan kerajaannya masih berjaya sampai hari ini. Menandakan bahwa tak ada yang bisa meragukan kenabian dan kerasulan beliau. Lalu kemudian pertanyaan apa lagi tadi? Terkait dengan ini saya rasa sudah selesai ya, terkait dengan Nabi Rasulullah Muhammad SAW, kerasulan beliau dan seterusnya. Lalu kemudian apa lagi? Fir'aun kita sudah bahas bahwa tidak ada disebut dalam Islam itu bahwa Fir'aun itu adalah seorang Muslim. Apalagi pertanyaannya? Hadis tadi Bang Zuma. Hadis, oke. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang mengatakan dalam sebuah hadis, jaminlah aku 6 perkara, maka aku jamin engkau surga. 6 perkara itu jaga lisan, jaga kelamin, jalan tangan, semua amanah dan seterusnya. Memang betul. Kenapa demikian? Apabila umat Islam sudah menjalankan 6 perkara yang tadi, berarti umat Islam itu sudah tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya Al-Quran mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada kaummu, kepada seluruh manusia, apabila dia hendak dicintai oleh Allah pencipta, perintahkan mereka untuk ikut kepadamu. Fattabi'uni, maka ikutlah kepadaku. Maka niscaya Allah pencipta langit dan bumi akan mencintaimu. Coba. Jadi kalau kita mengikuti Rasulullah yang menciptakan alam semesta ini akan mencintai kita, akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Jadi bagaimana mungkin lagi kita akan ke neraka kalau yang memiliki surga dan neraka sudah mencintai kita? Kalau yang memiliki segala sesuatunya ini mengampuni dosa-dosa kita. Caranya untuk menerima pengampunan itu fattabi'uni, ikut kepada Rasulullah. Belum lagi dikatakan di ayat lain di Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Di situ ada kata wa yuzakkihim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian datang, barang siapa yang mengikuti beliau maka jiwanya. Oke, sudah selesai. Wa yuzakkihim, membersihkan umatnya, mensucikan umatnya. Langsung bertanya silakan Bang Zuma. Pertanyaan saya kembali yang tadi ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang datang nih mengajarkan sesuatu tanpa kita mengenal dia, ya bagaimana ceritanya? Sebuah perusahaan akan mengutus kemudian utusannya dengan identitas minimal edikar, simbol perusahaan, alma mater yang dia pakai, uniform yang dia gunakan, merek produk yang dia bawa, itu pasti tuh. Coba aja Anda ada orang masuk ke dalam rumah Anda bawa produknya, tidak ada kemudian merek dari mana, perusahaan mana, tiba-tiba saja dia masuk mempromosikan di rumah, apakah bisa kita terima? Secara logika tidak. Bagaimana dengan Paulus? Ajarannya bertentangan dengan Yesus, ajarannya bertentangan dengan Nabi Abraham, ajarannya bertentangan dengan Elohim. Coba, jangan ada ilah lain di hadapanku, jangan ada sembahan lain. Dia bikin sembahan baru bernama Yesus. Ulangan 4, ulangan 6, jangan kau menambahi hukum-hukumku, jangan kau mengurangi. Dia membawa surat-surat 14 surat.
Peliharalah sabatku, Keluaran 31, nomor 16, nomor 17. Jangan kau ganggu, jangan kau rubah. Itu perjanjian kau. Dirubah menjadi hari Minggu. Jangan kau makan babi, itu haram bagimu. Imamat 11 nomor 7. Dirubah lagi. Di dalam Markus melalui muridnya, Markus. Dengan demikian dia telah menghalalkan semua makanan. Hukum Taurat itu adalah, masih ada. Hukum Taurat itu adalah mengantarkan orang hidup. Tapi dia mengatakan apa? Hukum Taurat itu adalah sengat maut. Tidak ada orang yang selamat karena menjalankan hukum Taurat. Nah, pertanyaan saya, apa landasan pijakan Anda menerima semua surat-surat Paulus 14 surat ini? Sementara tidak dikenali dia siapa. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 28, dia adalah orang yang lahir sebagai warga negara Romawi. Apa dasar Anda? Imani saja atau memang ada legalitas standingnya dari Yesus? Silakan. Oke, terima kasih Bang Zuma. Silakan ke Bang Christian. Tolong kalau bisa disentuh poinnya ya Bang Christian ya. Jangan melebar dulu, disentuh dulu poinnya. Silakan. Oke, tadi Bang Zuma mengatakan bahwa tidak ada di dalam Al-Quran bahwa Firaun itu seorang muslim. Mungkin Bang Zuma kelewatan baca Al-Quran karena mungkin terlalu banyak baca Alkitab. Jadi begini Bang Zuma, di dalam surah Yunus nomor 90 dikatakan di situ, dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Firaun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk berzalimi dan menindas mereka, sehingga ketika Firaun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim atau berserah diri. Jadi itu dasar daripada pertanyaan saya. Nah, itulah memang Bang Zuma terlalu banyak baca Alkitab ini. Tapi tidak apa-apa, ini kan namanya mengedukasi sama-sama supaya saling mengingatkan. Jadi begitu. Yang kemudian terkait dengan tadi pertanyaan saya pada saat kata menjamin surga, ternyata Bang Zuma belum paham apa yang saya maksud menjamin surga itu. Karena bagi kami orang Kristen, yang layak atau yang berhak menjamin surga itu adalah hanya Allah. Nah, kalau tadi di dalam Islam Muhammad bisa menjamin surga bagi umatnya hanya dengan menjaga kemaluannya, bicaranya, maka kami melihat di sini bahwa ada kesenjangan yang sangat jauh dengan apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Karena tidak ada manusia satupun yang bisa menjamin surga bagi umatnya. Bahkan kalau kita melihat di dalam berbagai hadis, bahkan di dalam Al-Quran pun mengatakan bahwa Muhammad tidak menjamin dia masuk surga. Bagaimana dia menjamin umatnya bisa masuk surga? Tetapi dia berkata, hanya dengan menjaga lisanmu, menjaga kemaluanmu, kamu akan dijamin surga. Inilah akan menjadi hal yang menjadi pertanyaan kami. Berbicara tentang pertanyaan tadi Bang Zuma terkait dengan Paulus ini, saya rasa itu sudah saya jawab. Tak perlu saya mengulang-ulang hal ini. Hanya saja saya tentu melihat dari secara komprehensif dari apa yang dibilang Bang Zuma tadi, bahwa ajaran Paulus bertentangan dengan Yesus, bertentangan dengan Ibrahim, bertentangan dengan Elohim, maka saya mengatakan itulah hanya spekulasi atau asumsi belaka. Karena kenapa? Karena tidak ada dasar yang kuat untuk mengatakan hal itu. Karena bagi kami bahwa di dalam Alkitab itu sudah ditertera semua bagaimana iman kami meyakini bahwa Rasul Paulus ini adalah merupakan rasul daripada Yesus Kristus dan tidak mungkin bertentangan dengan ajaran-ajaran itu, apalagi dengan ajaran yang dibawa oleh Yesus. Saya rasa itu aja. Baik, terima kasih. Mungkin bisa saya ambil alih sedikit ya. Mungkin Bang Zuma lebih baik TikTok kan ya sama Bang Christian ini ya, karena saya rasa poinnya tidak pernah tersentuh tadi. Iya, karena terlalu banyak pertanyaan, Dek.
Nggak usah lagi bertanya, ini aja kemudian yang kita kerucutkan. Silakan Bang Zuma. Nggak Jadi usah pakai timer lah, silakan. jangan nanti setelah ini bertanya lagi. Nggak perlu, satu ini aja gitu loh. Bisa ya? Boleh ya? Gimana Bang Christian? Jadi nggak usah lagi Santai-santai bertanya, aja. nggak usah Saya bertanya rasa- lagi maksudku. Nggak usah lagi munculkan pertanyaan baru maksudnya. Enggak, kalau memang nggak bisa ini ya bisa kita berhentikan aja supaya kita, soalnya saya tidak mencari ininya supaya kita lebih mengedukasi, saya lebih kepada kita memahami semuanya supaya apa yang kalau mau tetap teredukasi. waktunya, tapi nggak usah lagi kemudian muncul pertanyaan baru. tentu saya harus tanya karena kan tentunya persiapan saya juga harus saya ini. Jadi artinya ya sudah, Bang ikuti Zuma aja harus maunya. menjawab setiap pertanyaan. Soalnya begini oke. Pak Christian, kalau Diikuti orang aja, Bang. menjawab itu jangan ditutup telinganya, dibuka telinganya supaya apa yang disampaikan itu masuk begitu. Silakan. Iya, baik. Silakan bertanya. Gini aja. Mungkin ini sesuatu yang memang sudah tidak ini. Tidak, maksudnya gini loh, kenapa harus menimbulkan pertanyaan baru kalau pertanyaan Anda belum tuntas terkait dengan Fir'aun? Menurut saudara saya belum jawab. Ini kalau Anda bertanya lagi, yang mana saya harus jawab? Menumpuk-numpuk nanti. Ya, memang menumpuk kalau Bang Zuma tidak, karena kan Bang Zuma kan memang mengatakan tadi bahwa tidak ada ayat. Iya, makanya saya akan menjelaskan itu, tapi belum lagi saya menjelaskan itu muncul pertanyaan Anda yang baru. Pasti. Karena kan selalu saya jawab kalau memang itu tidak Nah, berbeda. Anda jawabannya silsilah Paulus apa? Loh, pertanyaannya kan saya sudah jawab, tapi kalau Apa? Siapa nama bapaknya? loh, kan saya sudah bilang tidak ada. Tidak ada. Berarti agama Kristen ini tidak jelas kan? Begini aja Bang, tidak perlu Abang simpulkan, kita berhentikan diskusinya, cukup di situ saja karena Abang sudah Karena mulai. agama Anda nggak jelas. Ya, ada apa-apa lah, tidak apa-apa lah. Mending TikTokan Karena Bang supaya santai-santai. Nggak Bang mempengaruhi, Christian. nggak mempengaruhi. Jadi gini loh, kita diskusi itu akademik. Saya pikir Bang Zuma ini Kalau akademik, kalau gini Bang, kalau Anda berbicara mengenai akademik, berarti Anda harusnya itu Gini loh, menggunakan kalau- logika sehat Anda, jangan kayak orang tidak berpendidikan. Oke. Ya, Anda silakan. ngerti nggak istilah Muslim itu tadi? Ketika saya katakan Muslim itu berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan, Firaun berserah diri nggak kepada perintah Tuhan? Kan Al-Quran yang mengatakan, bukan saya. Makanya biarkan saya menjelaskan. Loh, Kalau cuma Al-Quran gara-gara mengatakan itu. karena Abang terlalu banyak baca kitab suci. Oh enggak, memang saya paham Al-Quran dan Bibelmu. Kamu yang nggak paham Bibel. Ya. Gitu Oke, dong. Terima kasih Bang Oke. Zuma. Terima Udah kasih. nggak perlu, terima kasih, nggak perlu. Nih saya bahas oke. sekarang nih. Ya. Giliran saya ya. Udah, kau duduk Dikasih cantik. kesempatan Bang Zuma ya dijelaskan. Kamu duduk cantik dulu. Kamu duduk cantik. Orang Baik. jelas. Ini gurumu mau ajarin kamu nih. Dengarkan nih. Nggak perlu Bang. Karena Nih, diam. Saya ajarin. Kau diam. Kamu diam. Kamu orang tak ilmu, diam. Ini ayat yang kamu bawakan. Diam dulu. Beliau karena saya orangnya tidak Tidak dulu Bang. Diam dulu. Abang kalau Kamu terlalu dinilai- banyak tanya. Satu Abang- pertanyaan saya kok nggak bisa Dia jawab. mengatakan saya diam itu untuk apa? Diam supaya Enggak, saya jelaskan gini. pertanyaanmu. Ini kan kita kan harus ada timernya, bukan Iya, kamu. diam. dulu, Ini Bang. kan waktu saya. Ini kan waktu saya. Loh, Kau diam. Kamu kan harus bertanya. Saya belum bertanya ini. Baik. Saya belum bertanya ini. Ya inilah makanya saya malas samamu sebenarnya. Karena kau orang tidak ada ilmu. Loh, iya kan? Enggak apa-apa. Kamu mengatakan saya tidak ada ilmu, tapi kamu tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Itu yang membuktikan. Apanya yang saya tidak bisa jawab? Karena kamu belum baca. Kamu berikan data apa? Kau katakan ajaran Abraham dengan Paulus itu sama. Paulus mengajarkan apa? Abraham mengajarkan apa? Ini waktu saya diam, kamu dulu. Kamu yang diam, bukan saya. Hanya saya menghargai kamu dari tadi karena host adalah. Inilah makanya nggak kalau bisa bikin saya- kegiatan kok bertanya terus harusnya bikin kegiatan Iya itu dong. satu aja Supaya pertanyaan kamu- sampai selesai. supaya kamu Ini bingung setiap sampai- sesi muncul pertanyaan. Sampai kamu bingung menjawab apa Saya yang. tidak izin dulu bingung ya. sama sekali. Saya mempertanggungjawabkan tuduhan kau yang dungu itu. Loh, bukan. Yang mengatakan Firaun itu Muslim. Kan dungunya kamu tadi itu kan karena kamu mengatakan Lah, coba izin Bang Muslim Christian, Bang itu Christian. apa? Berserah Loh, diri. iya memang berserah diri di situ. Nah, apakah Firaun kemudian berserah diri kepada ajaran Nabi Musa?
Musa. Kamu mengatakan tadi tidak ada kalimat. Memang tidak ada. Firaun yang Itu ini. dengarkan. Ini pengakuan. Saya sekarang. Dengar. Kamu diam. Dungu diam. Saya. Dungu diam. Penyembah Yudas diam. Diam. Kau yang nantang saya, kau pula yang tidak punya ilmu. Oke? Dengarkan. Ini yang kau katakan surah Yunus ini Fir'aunnya yang minta. Saya yang bertanya sekarang sama Anda. Sekali lagi saya di mute. Izin dulu bang. Abang tidak ada ilmu di sini bang. Dia orang dungu ngajak saya diskusi ya gini. Udah. Nggak bisa. Kamu yang nggak bisa menjawab pertanyaan orang, lalu kamu Nggak bisa, lemparkan kemaluan kamu itu kepada publik. Izin bang. Nggak ada kaitannya bang. Abang tadi tidak menjawab, Bang Christian tidak menjawab, malah melebar kemana-mana. Waktu 4 menit diberikan itu untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh penanya. Ya mau itu saya jawab seperti itu. Kalau suka-suka abang buka komal sendiri lah. Nggak penting, aduh. Sudah, kita ini. Udah kamu turun, monyet kau turun. Nggak ada. Mohon maaf bang, cuma ternyata nggak ada isi memang ya. Memang kan udah aku bilang orang ini lawak-lawakan, dia itu hanya seperti salah. tabung gas yang diberi roh. Bukan lawan saya dia ini. Kecil dia. Kucing saya aja yang bisa dia lawan. Makanya dia nggak mau tiktokan. Karena jasnya aja itu hanya dipakai untuk nipu jemaat. Ilmu nggak ada. Saya tadi sudah mengatakan dengan sangat jelas, Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah, kepada aturan Allah. Sedangkan yang dia bawa itu surah Yunus ayat berapa? Ayat 90. Apa yang diterangkan di sana di ayat 90 itu? Fir'aun setelah nyawa sudah ditenggorokan, baru dia mengatakan wa ana minal muslimin. Sudah ditenggorokan nyawanya, baru dia mengaku saya akan berserah diri, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Amantu annahu la ilaha illalladzina amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Nyawanya sudah ditenggorokan, baru kemudian dia teriak, aku mau menjadi seorang muslim. Telat, kucluk. Makanya Al-Quran mengatakan dengan sangat jelas, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sanutallah allati qad halat fi ibadi wa hasira hunalikal kafirun. Maka iman mereka ketika mereka telah melihat azab, kami tidak berguna lagi bagi mereka. Iman mereka setelah datang kemudian azab tidak ada lagi gunanya. Itulah ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya. Dan ketika itu rugilah orang-orang kafir. Tidak berguna lagi dia mengatakan, oh aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel, aku berserah diri. Percuma. Makanya Al-Quran mengatakan, walaisatit taubatu lilladina ya'amaluna sayyi'ah hatta iza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, sehingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, baru mereka mengatakan saya benar-benar bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami siapkan azab yang pedih. Ini Al-Quran mengatakan. Jadi pengakuan si dungu tadi, pemakan babi itu, si tulul, manusia laknat tadi itu bukan mengatakan bahwa Fir'aun itu Muslim. Cuma masa kamu yang mau. Ya, diam dulu. Ya saya jengkel sama orang dungu yang nantang saya. Saya harusnya istirahat. Ditantang sama orang dungu yang tolol. Al-Quran mengatakan di situ dalam surah Yunus 90 yang mengatakan dia Muslim adalah pengakuan Fir'aun. Ketika kemudian masuk di tengah lautan ingin ditimbun oleh Allah, baru dia mengatakan amantu annahu la ilaha illalladzina amanat bihi banu Israel. Oh Tuhan, aku baru beriman kepadamu bahwa tiada Tuhan selain Engkau, Tuhannya Bani Israel. Maka aku berserah diri kepadamu. Telat. Itu bukan Muslim, kuclok. Orang sudah mau digorok lehernya baru asyhadu an la ilaha. Ngapain? Sama seperti kiamat. Menghujat Allah. Ketika kemudian sudah mau dieksekusi mati di kepala, baru mengatakan aku beriman kepada Tuhannya umat Islam. Percuma, tuyul.
Itu bukan Muslim. Yang disebut Muslim, begitu datang Nabi Musa mengajarkan Fir'aun tentang tauhid, kemudian Fir'aun terima, ikut ibadah, ikut sholat, menyembah kepada Allah, ikut merayakan sabat, barulah disebut Muslim. Ya ini orang sudah mau mati tenggelam, baru dia mengatakan, sesungguhnya aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel dan aku berserah diri kepadanya. Telat, kucluk, tuyul. Sudah dungu, bawa dalil sok pintar, nyerang-nyerang Islam, ditanya siapa nama bapaknya, Paulus, nangis. Dasar kampret. Allahu Akbar. Tulul, Kristen tulul. Nyembah Yudas. Abal itu abang dah. Otak abal-abal dia. Assalamualaikum Dia itu pendeta loh, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Lantang-lantang, tidak ada ilmu, ditanya siapa bapaknya Paulus, tidak ada, tidak ngerti. Wah, dasar agamanya cuma kucluk. Oke, teman-teman, sorry ya, saya agak keras tadi karena dia mengatakan bahwasanya Fir'aun itu Muslim. Enak kali mulutnya bicara tanpa ilmu. Mantap Bang Zuma, mantap. Ya, izin Bang. Makanya saya potong tadi Bang Zuma. Terlalu melebar kemana-mana. Dia tidak menjawab poin Betul. pertanyaan. Malah keluar jalur. Aduh. Kalau ibarat mobil balap itu sudah kecelakaan dari tadi. Jangan-jangan handsetnya rusak Bang Zuma. Jadi nggak dengar. Dia fokus mungkin karena trauma pertemuan yang pertama kali itu kan kubuat dia mandi darah tuh. Setelah dia pertemuan pertama dengan saya itu banyak dihujat sama Oten dia itu. Waduh, kenapa kau naik dengan begitu narasimu begini. Dia itu dimaki habis sama Kristen yang lain. Sehingga dia nantang lagi ingin menyerang. Tapi ternyata serangannya itu serangan tuyul. Dia ajak TikTok tak mau. Diajak kemudian satu pertanyaan aja kita kembangkan tak mau. Bang Zuma kena Bang Zuma, aduh. Aduh, teman-teman. Jadi kalau ini ya Bang Fandi. Kita izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Erwin, Kandito, Api Kepri. Assalamualaikum. Jadi tadi makanya saya sampaikan kepada beliau, kalau di pertanyaan sedang dijawab, telinganya jangan ditutup. Biar matanya ditutup enggak apa-apa, telinganya jangan ditutup gitu. Waduh, parah kali. Silakan. Jelas orang itu kan jelas penjelasan Bang Zuma sebenarnya udah jelas sakaratul maut gitu kan. Bahkan kalau dibaca di 91-nya kan jelas itu dijelaskan Bang Zuma tadi. Al-ana waqad asaina qablu wa kunta minal mufsidin. Jelas ya kan? Apakah baru sekarang kamu beriman padahal sungguh kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi jelas di situ kok. Cuman karena telinganya ditutup, ya dianggap penjelasan Bang Zuma itu tidak menjawab bahwasanya si Fir'aun ini sudah sakaratul maut, dianggapnya ini masih hidup, beriman gitu kan kepada Allah. Inilah memang parah, pokoknya parah, S3-nya parah Bang Fandi. Bener itu. Siap Bang. Kok kena ya tadi Bang Zuma? Kenapa Bang Zuma? Ketululan tiba apa? Mungkin kata-kata tadi tuh yang kata-kata hadiah untuk saudara Kristen. Kesal saya Bang. Satu pertanyaan saya tidak dituntaskan. Siapa nama Bapak Paulus? Dengan sederhananya nggak tahu, nggak ada. Itu aja. Terus poin-poin yang saya jabarkan, bagaimana Anda bisa kemudian menerima, mempercaya, dan dia nggak tanggapi. Dia cuma tanggapi sales penjual sayur. Karena fokusnya mau bertanya. Sudah disampaikan, jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan jamin surga. Kata dia, yang menjamin surga itu hanya Tuhan, karena hanya Yesus. Iri dia. Rasulullah menjamin surga kepada umatnya, iri, maunya hanya Yesus. Sementara Yesus itu bukan Bani Paulus, beda. Ya, saudara Kristen, lain kali kalau Anda mau berdiskusi dengan kita, ya, nggak usah ikut maunya Anda yang mau diikutin. Jangan jangan mentang-mentang Anda S3, kemudian ya dia S3 itu. S3 tulul.
kayaknya gini Bang Zuma. Tapi mungkin dia memang menghindar, takut gini Bang Zuma. Takut Bang Zuma itu menjelaskan di ayat 92-nya. Karena di 92-nya itu sebagai bukti benar-benar kesempurnaan Al-Qur'an. Itu Iya, takut iya. ke sana Bang Zuma itu pastinya. benar-benar. Tapi memang kayaknya saya yang hilap ya. Maksudnya setelah dia menjelaskan, setelah dia tadi sebelum saya ngambil alih kan dia tuh 4 menit, benar? Ya, iya benar. Saya minta, saya menjelaskan, nggak usah lagi ada muncul pertanyaan kan gitu. Iya, iya. Nah, berarti saya nggak salah. Dia minta pertanyaan baru lagi. Nggak mau saya. Belum selesai. Iya, Bang Zuma kan sudah menjelaskan semua tentang hadis, tentang Fir'aun, tentang baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sudah jelas semua. Nah, itu kalau diuji dalam dunia dialek atau akademisi, misalkan dibawa di ranah diskusi offline, itu paling sudah ditertawai sama penonton itu, Bang. Silakan lanjut. Iya, saya kira saya hilap karena seketika saya ngambil alih. Padahal ternyata memang giliran saya kan. Kan kita Iya, maksudnya nggak usah lagi ada pertanyaan kan. Ya. Kita Jadi nggak itu usah ada. gini Gurunda, dia udah Iya. bilang oke sudah selesai gitu kan, udah diambil alih host lagi. Jadi emang dia udah narasinya udah cukup tadi katanya. Berarti giliran saya kan. Betul Gurunda. Nggak usah lagi ada pertanyaan. TikTok dia nggak mau, oke kita ikutin. Kita ajukan, nggak usah lagi ada pertanyaan. Ini aja dikerucutkan satu sampai tuntas. Padahal bahasan Islam loh. Bahasan Islam tentang Fir'aun, tentang Al-Quran surah Yunus ayat 90. Tapi karena dia akui kan, percuma dong saya sudah susun semuanya. Berarti memang dia sudah rencanakan jauh-jauh hari materinya. Kasihan. Ih, keren Bang Zuma, 1 pertanyaan versus 1000 pertanyaan. Alhamdulillah, padahal Masya sudah Allah. banyak. Kalau yang saya analisa Gurunda, mereka itu sengaja pengennya pakai waktu supaya persiapan mereka itu bisa langsung dilontarkan. Dijawab atau tidak, materi yang dia udah siapin ini dilempar semua. Jadi Iya, rata-rata mereka itu kalau diskusi mesti pakai waktu. Iya. Justru kalau itu kan habis. Seperti kayak Ferdinand kemarin Gurunda. Iya, betul. Panggil Bang Zuma aja kan Dito. Biar kita tidak ada skat. Jadi Bang. apa tuh aku bilang kemarin itu kan awal pertama dia persyaratkan buka kamera. Tadi ku pancing buka kamera, dia nggak berani dia buka kamera. Dia menyalahi aturan pertamanya dulu. Dulu nggak mau kalau tidak buka kamera, kita layani. Sekarang dia yang nggak buka kamera. Giliran buka Al-Quran, wah canggih kali dia. Buka kamera, dia perlihatkan ayat suci Al-Quran. PD-nya diminta siapa nama bapaknya Paulus, gundul, nggak bisa dia jawab. Oke teman-teman, saya kira demikian. Saya jadwalnya jam 11 waktu Makassar untuk di Bang Sahabat Zuma, Suma. siap. Silakan dinaikkan saudara-saudara kita otende. Ya, siap. Bang Gus, siap. Bang Zuma masih mau stay beberapa menit? Masih ada 40 menit kan di sini. Oh, siap. Lanjut. Saya Silakan nyimak. teman-teman Kristen. Yohanes Pasaribu, boleh. Oke Fandi, berarti ini kita nggak jaring tungtung ya, random ya. Rencana sih mau menjaring, tapi bolehlah, biarlah random aja dulu lah. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan ya. Host, 1 pertanyaan. Yang barusan itu S3. Katanya, tapi saya lihat kayak es tom-tom. S3 apa? SMP. Itu gini, SKS-nya karena cuman 3 SKS untuk Islamologi, jadi kayak begitu. Lebih banyak di dunia begini. Yaitu yang disalahkan berarti kurikulum di STT-nya. Kalau dia memang dekat dengan rektor, Itu SMP doang, nyampe gerbang pulang. Ternyata Oten ini parah ya. Jangankan Bang Zuma ya, akun Bang Zuma punya saya langsung direpot. Masya Allah. Kelas saya mau juga ngerepot ya. Alhamdulillah. Teman-teman Kristen silakan kalau bisa typing Yani tanggal ini Kristen atau Muslim? Silakan. Yang Kristen ya teman-teman, yang Kristen.
sambil menunggu apa Oten, enaknya Bang Zuma kita minta untuk menjelaskan terusan dari di surat Yunus 90 Bang Zuma untuk pencerahan saudara-saudara kita yang di bawah. Karena ini kayaknya di 92-nya ini luar biasa Bang Zuma. Begitu Bang Zuma. Nah ini ada yang naik ini Kang Dito. Iya, Disambut iya, dulu. betul. Silakan Bang Zuma. Iya, di ayat selanjutnya itu kan ditanya oleh Allah. Ya, aan kata Allah, aan. Wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mengapa baru sekarang kamu beriman kan? Itu intinya kan di situ. Wahai Fir'aun, mengapa baru kamu beriman saat sekarang? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Jadi mana muslimnya di sini dia? Di awal kita sudah menjelaskan Muslim itu adalah orang yang berserah diri. Di mana Firaun? Muslim kalau Allah sendiri bertanya seperti itu. Bang Juma, saya bisa tanya? Iya. Oke, saya tanya ya. Ya, kayak Bang Juma, gini, Isa dan Yesus Kristus itu sama nggak ya? Enggak sama. Yesus itu tokoh fiktif buatan Romawi. Simple tau? Kenapa? Yesus itu tokoh fiktif buatan Romawi. Berarti tidak sama. Enggak sama dong. Satu sembahan Anda, satu nabi. Enggak sama Bang. Terima kasih ya Pak. Karena selama ini tidak pernah apa ya, saya bertanya tetapi tidak ada jawaban. Dan saya itu terangkat ke surga atau mati Pak? Dia terangkat ke langit. Tidak ada itu terangkat ke surga. Itu hanya tipuan Bible Indonesia aja. Itu terangkat ke langit. Terangkat ke langit. Ya. Oh gitu. Berarti Quran 1915 itu kenapa Pak? Kenapa? Quran 1915. Al-Quran surah Maryam. Kenapa surah Maryam? Iya, 1915 Itu untuk tentang bukan untuk Nabi kelahiran. Isa itu. Bapak dengar dulu. Kan saya selesaikan dulu baru Bapak tanggapi. Karena Itu di bukan sana- untuk Nabi Isa. Iya, makanya tadi kan Bapak bilang terangkat tidak mati. Tetapi tulis di sana kelahiran kelahiran dan wafat dan kebangkitan itu gimana Pak? Bapak tadi bilang terangkat. Iya. Semua manusia Kalau itu. terangkat berarti Bapak bertolak belakang dengan Quranmu di 1915. Itu kalau Anda memahaminya menggunakan mimbar gereja. Ini Al-Quran. Kok ketawa? Ketawa. Inilah namanya pintar Alkitab ya. Nah, oke, dengar aja kau dijelaskan, dengar aja. Ini ketawa. Saya tanya sama Saya saudara. mau bertanya ini. Kan sudah kan? Anda kan sudah bertanya. Sekarang saya jawab kan? Dengar dulu kan belum saya habis. Tadi saya dengar tentang apa Muhammad jamin Enggak, satu pertanyaan dulu. Udah. Nah inilah kalau terlalu banyak makan kerbau pendek yang gini. Coba Bapak Satu pertanyaan, silakan dijawab dulu Bang Zuma. coba Bapak baca Quran di Quran. Udah, diam dulu. Dengar Sok ngajarin lagi. Bapak tidak bisa jawab pertanyaan saya. Sok ngajarin lagi. Tetapi saya menunjukkan dalilnya. Bapak cari aja di situ itu. S19 15. Terus masalahnya di mana? Iya, makanya Bapak tidak bisa jawab. Bapak jawab. Gak bisa jawab apa. Dasar ulul. Bapak dengar dulu. Tadi Gak mau aku dengar, gak mau, malas aku dengar. Ya, Bapak bilang Malas. Muhammad menjamin surga. Malas saya. Ya, tetapi di Ngapain saya tanya kamu? dengar dulu. Saya tahu ya, namanya relasi. Coba baik-baik. Udah, kamu turun aja kau. Kau ke gereja colok pantat pendeta kau, baru jilat tanganmu. Tulul. So, bertanya. Maryam ayat 15 itu bukan Yesus, bukan Nabi Isa di situ. Di ayat 33 baru Nabi Isa. Asal comot aja, terjemahan pun belum paham juga.
pada saat Nabi Isa mengatakan wassalamu alayya yauma wulid wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya, ini pada saat dia masih dalam ayunan dia berkata seperti itu, berbicara mengenai masa yang akan datang. Semoga itu doa beliau berdoa. Kemudian ketika orang yang menuduh ibunya berzina, maka kemudian Siti Maryam menunjuk, ngomonglah sama anak bayi itu. Orang-orang Yahudi berkata, mana mungkin kemudian saya berbicara dengan seorang bayi. Nabi Isa kemudian diberi mujizat oleh Allah untuk membela ibunya bahwa ibunya bukan pezina. Makanya ada muncul ucapan beliau, kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari lahirku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini tidak ada hubungannya dengan kematian di dalam salib. Memalukan. Ini berbicara tentang kedatangannya nanti yang kedua kali, bahwa semua manusia itu memiliki 3 fase: lahir, mati, bangkit, untuk kemudian dihakimi di yaumul hisab. Bukan pada saat dia dibunuh sebagai tumbal untuk nebus dosa kalian. Yang dimaksud di situ nggak ada hubungannya. Kalau itu yang kamu jadikan acuan, lalu bagaimana dengan ayat 15 yang kamu bawa itu, yang untuk Nabi Yahya? Apakah Nabi Yahya juga disalib dan dibangkitkan? Udah bertanya, udah gitu ngeyel, tertawa, menghina, merendahkan, nggak sadar Tuhannya mati dibunuh orang nggak keras sama Yahudi. Harusnya kalian itu sekarang itu asa parang, keroyok sana Yerusalem. Kenapa kau bunuh Tuhan kami itu? Sok keras terhadap Al-Quran, terjemahan lagi. Silakan teman-teman. Jadi salah kutip tadi itu Bang Zuma ya. harusnya ayat 33 dia ngambilnya ayat 15. Mau tanya framing tapi salah ayat. Nah itu dia. Karena dia lihat di situ sama-sama ada kemiripan arti, pada saat aku dilahirkan, pada saat diwafatkan, dan pada saat aku dibangkitkan kembali. Nah inilah oteng. Bang Andi, assalamualaikum Bang Andi. Besar di mulut, Waalaikumsalam. di kepala. Tidak melihat makanya ada- perbedaannya sedikit, padahal cuma perbedaannya ada semoga dan tidak ada semoganya. Makanya tadi dari awal dia pandai tiktokan aja. Dia nggak mau tiktokan karena kalau tiktokan nggak bisa dia. Nah, kalau pakai timer ya kesempatan dia ngeles ke sana kemari, lain ditanya lain dijawab. Ya itulah Bang Andi. Dan itu terbukti. Ditanya contoh sayur kan gitu tadi saya dengar sih mengenai kalau ada orang nawarin kamu sayur, diteliti dulu nggak siapa yang bawa, ini backgroundnya siapa, dari mana dia ambil, asal usulnya ini orang, kan begitu. Nah kalau ada orang bawakan kau surat yang namanya Paulus, ya mestinya siapa Paulus, siapa keluarganya, pernah di penjara nggak, masa mantan nabi nulis surat lu percaya kan? Itu kan intinya ya Bang Juma ya. Bukan mantan nabi, bahkan sementara jadi nabi dalam bilik penjara dia nulis surat Bang Andi. Nah itu dia. Mestinya mikir dong. Nabi mengirim surat di dalam nabi, gitu ya. Bisa jadi diintervensi oleh sipir. Curhatan nabi berarti Bang Dendi. Diintervensi oleh sipir. Lu tulis gini lo. Kalau enggak, gua nggak keluarin lo. Ya terpaksa dia tulis. Dibukukan jadi kitab suci kan gitu. Bisa jadi lo. Nabi gitu loh. Emang nabi di dalam bebas. Bawa tekanan sipir. Lagian kan itu penggenapan nubuatan di dalam kitab mereka. Waspadalah kepada orang yang mengaku bertemu Mesias di dalam bilik rahasia. Kan itu dalilnya. Betul. Temeong dalam bahasa Yunani. Mau pemanre temeong. Belum. Pandai siapa sih tadi yang usulin, dia sendiri yang minta apa gimana?
Iya, dia yang minta Bang Andi, dia minta mau lawan Bang Zuma. Mungkin dendam yang lalu kan belum terbayarkan. Ada dendamnya. Lucu loh Bang Andi, masa dia menjawab sesimpel itu padahal imannya loh. Sesimpel itu dia menjawab. Aduh. Bagaimana dia mau menjawab kalau pertanyaannya itu nggak ada jawaban? Ya, tapi ada sih jawaban, tapi sakit. Kalau dia jawab jujur sakit. Nah, gitu. Bener nggak Bang Juma? Pertanyaan Bang Juma itu kalau dijawab jujur sakit dan bubar. Bubar imannya dia. Kalau pertanyaannya Bang Juma dijawab jujur, imannya bubar. Bubar segalanya. Bener kan? Serius gua. Masih bubar. Nah, untuk menutupi supaya dia nggak bubar, tetap eksis, ya ngeles kemana-mana begitu. Tapi kalau menyerang Al-Quran, buset dah. Itu pun juga terjemahan kan yang diserang. So tahu dia. Dia disclaimer dulu. Dia berpendapat dulu. Baru kemudian nanya. So tahu kalau nerangin Al-Quran. Tapi bebannya sendiri yang nggak bisa baca. Emang ini orang-orang kayak begini apa ya? Kok bisa masih ekstasi? Bang Handi bisa dimonitor dulu Bang Handi yang mau naik. Bang Handi mungkin bisa mempunyai otoritas tinggi untuk mengetahui Oten yang bisa dialog dengan tidak. Aku moderator ya? Ya. Padahal S3 lo tadi. Aduh. Ya Allah. Lebih kalau S3 itu kayak tadi itu ilmu ngelesnya semakin tinggi, lebih baik itu anak SD. Anak SD belum teracuni babi. Masuk akal, Bang. Seperti yang pernah dikatakan Bang Zuma bahwa memang Kristen itu diakui ya. Ilmu pengetahuannya itu kalau berbicara ilmu pengetahuan, penemuannya, apa yang mereka buat, mereka ciptakan, hebat-hebat semua. Tapi kalau sudah duduk di kursi, meja di atas meja ada Bibelnya, ya begitu. Nggak ada isi semua. Ya udah bilang kalau S3 itu udah teracuni dia. Karena kalau Anda kuliah nih, Anda nggak menjawab sebagaimana doktrin yang diinginkan oleh dosen. Misalnya dosenmu ini Trinitas. Lu kuliah STT, lu Unitarian, lu sampai 7.000 tahun gak bakal lulus. Saya ulang ya, dosenmu ini Trinitas, terus yang kuliah Unitarian atau Anes, 7.077 tahun kurang 2 menit, lu gak bakal lulus. Serius. Betul. Tapi di balik jawaban 2 kata tadi itu tidak tahu, teman-teman ya, Kristen di bawah 2,2K orang di bawah. Jawaban seorang dosen STT ditanyai tentang biografi silsilah Paulus, dia menjawab tidak tahu. Ah, ini tolong direnungkan. Tidak tahu. Wah, ada lagi pasien baru Banjung ini. Gimana nih si Yani nih? Gimana ya nih? Kamu sudah sehat? Mampus sih. Mampus. Sehat. Ini begini Bang Juma. Tolong, maksudnya sabar. Suruh masuk kamar lagi. Orang sabar. Sabar maksud saya, sabarnya begini. Kita kan menonton ini dari bawah. Alangkah baiknya jangan ada monyet-monyet, jangan. Kalau orang baru dibawa kan Enggak usah lu komentari itu, masuk ke topik aja. Nah, lo jadi Justru kalau tidak mau dikatakan monyet jangan naik. enggak, maksudnya emosi ditahan biar lebih Iya. seperti orang Iya, gitu. memang pemain bola itu kadang salah dibandingkan penonton, Bang. Maafkan saya. Boleh saya bicara, Bang? Iya, silakan Boleh. Yani silakan Makasih ya, bicara. Bang Yani. Ya. Thank you. Yani silakan bicara, kemudian Siksak silakan bicara juga. Yani jangan bicara dulu. Nah, ngerti nggak maksudnya kalau diputar-putar kayak gitu? Yani silakan bicara, tapi Siksak bicara juga. Yani diam dulu. Begitu jawabannya, tinggal menjawab. Sakit lah itu. Silakan Siksak, Anda bicara dulu, tapi Yani jangan bicara dulu, tapi boleh bicara tapi ditutup mic-nya Yani. Siksak bicara jangan tutup mic. Iya, Nah, Bang. silakan.
Terima kasih atas memberi waktunya. Makanya Bang, saya sudah mualaf. Siksak ini mualaf. Ya ya ya. Hari raya dapat 2 hari itu Bang, di masjid Kaliwates ini ada ustaz yang di sana. Alhamdulillah, masya Allah. Saya mualaf di sana, satu keluarga, saya semua. Jadi sudah saya pastikan itu keluarga saya semua Bang. Jadi memang mendengar penjelasan Bang Juma yang dari kemarin-kemarin itu masuk di akal. Itu loh Bang. Masuk akal bagi orang yang tidak makan babi, Bang. Ya mungkin begitu Bang. Saya sempat dikasih Al-Quran sama Pak Ustadz yang di sana itu, terus dikasih baju koko juga Bang. Saya itu terharu. Terus istri saya juga dikasih apa itu namanya, jilbab itu Bang. Jadi saya memang sudah bertekad untuk. Ya udah cukup, jangan terlalu lama dulu Bang, ini diskusi lintas agama dulu ya Bang ya. Oke, siap. Alhamdulillah Bang Alhamdulillah. Zigzag. Yang tadinya kita diskusi kan beberapa kali pertemuan. Masya Allah. Masya Allah. Iya, iya. Mantap. Salam buat keluarga, pasti sehat selalu di sana ya. Terus belajar. Terima kasih Bang. Iya, Salam iya, ya buat iya. keluarga ya. Ininya Bang, sertifikatnya ada kan dikasih sama masjid? Masih belum Bang, masih belum itu, masih proses katanya Bang. Oh siap. Yang penting mereka mau buatkan. Oke, aman lah itu. Nanti kalau ada apa-apa Iya, bisa iya. hubungi Bang Handi atau siapapun yang ada di sini. Waktu Oke, itu saya dapat 4 hari itu diundang di komalnya Mas Dewa Bang. Oh, Jadi saya oke, cerita di situ sudah. Wah. Baik, baik. Nomornya Mas Dewa juga saya punya sudah. Nomor WA-nya Mas Dewa saya punya sudah Bang. Oke, sip. Oke, Iya. kita serahkan kembali ke Bang Handi. Ya, Bang Zigzag. Lah di bawah katanya terusin aja dulu. Ya gue ikutin menonton di bawah. Ya diterusin silakan. Ngomong lagi. Iya, Zigzag. Terima kasih banyak Zigzag sudah syahadat ya. Alhamdulillah. Itu aja yang ingin kami sampaikan. Nanti rapatkan barisan kalau ada apa-apa terkait Islam bisa kemudian langsung ke masjid untuk bertanya atau ke ustadz-ustadz kita yang ada gitu ya. Siap Bang, siap Bang. Siap Bang, Oke, saya sip. bersyukur sekali Bang. Siap Bang. Oke, saudaraku. Masya Allah. Semangat terus Islamnya. Rapatkan barisan. Assalamualaikum, shalom. Waalaikum. Ya, Ntar dulu Per, ntar dulu Per. Per ntar dulu ya Per ya. rapatkan barisan aja gitu, mendekatkan diri kepada orang-orang yang rajin ibadah, yang rajin ke masjid, juga mendekatkan diri kepada Allah. Gitu ya Bang Sisak. Kalau ada apa-apa boleh ke Bang Handi, ke Bang Samudra, Api Kepri, Kang Dito, Bang Erwin, dan juga kepada Fanti Ahmad, juga bisa ke saya. Tapi kalau ke saya kayak biasanya ini DM-nya lama terbalas. DM saya itu sudah 1000-an lebih. Lebih 5.000 ya? DM-nya lebih 5.000. Susah saya cari nanti. Setiap hari Mas Dewa mesti WA saya Bang. Alhamdulillah. Bertanya gimana. Saya selalu dibimbing Mas Dewa kok lewat WA itu Bang, gitu Bang. Oke, sip. Sip. Jadi Oke. saya berterima kasih sekali sama Bang Juma, Bang Handi, terus Ustadz Suki yang sudah menerangkan. Saya mengikuti 1 tahun lebih. Saya memang begitu tekad sudah Bang. Alhamdulillah Bang. Iya, alhamdulillah. Sekarang saya lagi di rumah Bang, makanya saya berani di rumah Bang karena sudah masuk Bang. Kalau dulu kan tidak berani, saya di rumah mesti saya keluar. Kalau mau masuk ke Malabang saya pasti keluar rumah. Kalau sekarang saya lagi di rumah Bang. Masya Allah. Oke. Sambil nyimak ya, kita sambut tamu kita ya. Oke Per, silakan Per. Ini tadi topinya Per. Paulus itu silsilah keluarganya dan sepak terjangnya seperti apa sih? Per, itu dulu. Nanti kamu tanya juga yang lain.
Ini tadi ada pendeta. Tadi gini, Pak, ada pendeta menjawab pertanyaan Bang Juma mengenai Paulus. Anda bisa jelaskan Paulus itu siapa, silsilah keluarganya, orang tuanya dan seterusnya. Silakan, Per. Memang di dalam Alkitab itu tidak dijelaskan silsilahnya, ya. Tidak dijelaskan karena tidak semua nabi juga silsilahnya ada. Seperti contoh Ayub. Ayub dia adalah seorang yang saleh tetapi tidak ada silsilah juga. Bang Juma ditanggapi tidak ada. Iya, baik. Nabi Ayub tak ada silsilah, Nabi Musa tak ada, Daud, Salomo tak ada silsilah lengkap diceritakan di sana. Tapi akidah mereka tetap sama. Ajaran mereka itu kembali kepada apa yang diajarkan oleh Abraham sebagai bapak mereka. Tapi Paulus ini berbeda. Dia mengaku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Ini udah aneh. Dari situ aja udah aneh dia. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Begitu sampai kepada orang yang tidak bersunat, diperintahkan tuh jangan bersunat. Kan aneh kan? Sementara Tuhan ketika datang kepada Abraham, apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana? Orang-orang yang tidak kemudian melakukan sunat, bunuhlah mereka. Karena mereka telah membatalkan perjanjian kekalku. Kejadian 17:14. Si Paulus menentang. Yesus tidak berguna bagimu jika kau menyunatkan dirimu. Ini ada dua arah yang matanya bertentangan. Bapak yang ada di langit dan Bapak yang ada di Antioquia. Jadi ada dua Bapak. Sementara Yesus mengatakan, jangan pernah kau menyebut siapapun di atas muka bumi ini sebagai bapakmu. Karena hanya ada satu bapakmu, yaitu dia yang ada di surga, yang ada di langit. Paulus ngaku bapak dia. Ngaku bapak dia. Bahkan dia mengatakan, akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus, katanya. Artinya, ya orang Kristen, ayo dong, pikirkan dong itu. Kok ada kaidah yang dibawa oleh seorang nabi bernama Saulus, tapi akidahnya berbeda tentang tauhid, tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Abraham. Bukankah Abraham itu akan menjadi bapak sebagai besar bangsa? Tapi kok dia berbeda dengan yang lain? Silakan. Justru saya menganggap yang aneh justru yang Muslim, ya. Justru Muhammad, Kanjeng Nabi, mengutip tulisan Paulus. Muhammad saja mengutip tulisan Paulus, kenapa Muslim ya menjelek-jelekan Paulus? Ini yang menjadi pertanyaan besar saya. Ini tuduhan. Muhammad saja mengutip tulisan Paulus, tetapi Muslim kok malah membenci, bahkan ini tuduhan buta. Dari mana Anda mengatakan Rasulullah mengutip? Saya bacakan ya, saya bacakan di... Enggak, jangan karena ada kesamaan. Yang dikatakan mengutip itu, dengarkan dulu. Yang dikatakan mengutip itu, beliau yang mengutip pernah ke perpustakaan, pernah membaca buku yang dikutip itu. Ya kalau tidak pernah, terus tuduhan Anda dasarnya apa? Karena bunyinya sama gitu. Apakah dia tidak pernah bergaul dengan pamannya Khadijah? Dia bergaul dengan pamannya. Terus yang tuduhan kutipan ini apa dasarnya? Dia kan, coba dengarkan dulu kutipan yang saya akan baca. Ya tapi jangan Anda menuduh tanpa bukti. Itu namanya sama. Anda itu sama seperti Paulus. Mengutip sesuatu tanpa bukti. Akhir Muslim dan juga di Al-Bukhari. Sekarang yang dikutip itu apa? Yang dikutip itu apa dari sana? Dengarkan ya. Iya. Itu gambaran. Dengarkan. Saya akan bacakan. Ini kebiasaan orang Kristen ini. Kebiasaan orang Kristen nuduh Tuhan jadi manusia tanpa bukti. Ini buktinya, brother. Ini buktinya. Kalau tidak gimana? Abu Hurairah berkisah, ia mendengar Rasul bersabda, Allah berfirman, aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang salih, ya, yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, serta terlintas di hati manusia. Belum. Itu HR Muslim udah paham itu, udah ngerti itu. Sekarang di Al-Bukhari nomor 3072. Oke.
Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang belum Oke. pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terlintas dalam hati manusia. Itu terdapat di dalam 2 Korintus 2:9. Tetapi Oke, seperti bagaimana ada kalau tertulis, sebaliknya? apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, Oke. yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Oke. Ini Nah, kan sekarang titipan. Oke, sekarang mari kita lihat dan kita lihat apa yang kemudian Anda katakan ini. 2 Korintus berapa tadi? 9 kan? Ya, 2 Korintus 2 ayat 9. Heeh. Nah, sekarang begini, di situ tertulis, ada tertulis. Sekarang tertulis di mana? Ayo. Tertulis di mana? Mulai Itu kan? tertulis Terus di mana? Terus di mana? di Terus di mana? Yesaya berapa? Yesaya 64 nomor 4. Kena kau kan? Jadi itu Orang tua ini, tertulis di aduh, dalam nuduh. kitab Yesaya. Ya, Yesaya betul. 64 nomor 4. Iya, iya, memang Coba tertulis di tunjukkan, Yesaya. coba. Yesaya nomor dasar penipu. Coba tunjukkan apa yang tertulis di Yesaya 4 nomor 4 itu. Sekarang ini zaman internet tidak pernah. Oke, Justru jangan kau ajarin yang saya menipu umat siapa? Paulus, jangan ajarin saya umat Paulus, enggak usah. Justru yang menipu. Nggak usah brother. kau ajarin saya umat itu Paulus. Cuma banyak mengutip. Coba Anda tunjukkan satu dalil dalam Al-Quran, Al-SVT pernah Maksudnya, berfirman. dengarkan "Aku saya. adalah Kamu yang tidak usah awal ngajarin dan saya, yang ngerti? awal." Ayat 3. Kamu Itu muncul di sini banyak. sudah menipu, Banyak. kau sudah muncul di sini sudah memfitnah, sudah menipu kau kan? Kau menipu kan? Kau mengatakan Rasulullah mengutip. Menunjukkan bukti satu dalil Al-SVT berfirman. Sekarang kau tunjukkan Yesaya 64 nomor 4 kalau bunyinya sama seperti itu. Jangan di mute, brother. Jangan di mute. Tua bangka, kau tunjukkan Yesaya 64 nomor 4 kalau bunyinya kayak begitu. Brother, jangan. Tua bangka. Dengarkan saya, aku bacakan Yesaya 64 nomor 4 ya, aku bacakan. Dengar, diam, kau diam. Jangan Yesaya, diam. Jangan di mute. Kau diam. Mang Muhammad itu cuma ngutip banyak cerita-cerita sejarah tentang Yusuf, tentang Musa. Saya katakan kau diam, tai, babi, diam kau. Kau datang menuduh ngutip-ngutip. Ini kubacakan kau ya, penipu, laknatullah, penyembah manusia. Cakar juga mulut kau nanti, kurobek sampai kuping. Udah tua bau tanah menipu lagi. 2 Korintus 2 nomor 9 itu yang kau bawa itu apa? Hah? Apa dalilmu tadi? Apa yang kau bisa tunjukkan tadi itu? Penipu, laknatullah, penyembah manusia, laknat. Apa dia bawa tadi itu teman-teman? 2 Korintus berapa? Itu teman-teman. Salah ayat Tadi itu. Setan itu tadi apa dia bawa? 2 Korintus nomor 9, 1 Korintus 2 nomor 9 guru. Dia salah sebut itu. Ayat itu guru dia. Ya 2 tadi. Penipu tuh. Penipu laknatullah, ku dapat kau, ku cincang-cincang kau punya gigi. Penipu sudah nuduh Rasulullah ngutip. Kau yang mengutip, agamamu yang ngutip. Lembaga Alkitabmu itu baru dibuat kemarin pagi. Hadis itu sudah ribuan tahun yang lalu. Enak kali kau bilang Rasulullah mengutip tanpa ilmu lagi kau. Dasar tuyul. Justru kan di sini yang tukang ngutip-ngutip itu kan Paulusnya sendiri, dia bohong aja. Tadi Gurunda udah pas banget itu. Iya, saya kan minta. Mana tadi yang tertulis apa? Coba buktikan apa yang tertulis di mana tuh? Si monyet tadi tuh. Maaf ya guru-guru saya ya. Saya nggak bisa Anda batasi, kalau saya nggak bisa kasar, saya kasar kepada orang-orang yang menuduh Rasulullah begitu. Maaf, nggak bisa kalian setir saya, harus mengikuti kalian, jangan bicara begini. Enggak. Ya ini Gurunda aku bacain dulu ya. Kalian Aku aja yang bacain bersikir dulu. di dalam kamar, saya nggak bisa. Orang nuduh Rasul saya mengutip, itu mengutip artinya mencuri, menipu. Betul. Sekali saya bilang monyet, maafkan saya. Tutup kuping, matikan HP, masuk ke dalam kamar, istighfar di dalam. Gak ada aku takutin saya. Aku hanya takut sama Allah. Itu aja aku pantas bilang. untuk dia, Bang. Oh, dibilang monyet itu pantas untuk Oh dia. banget. Pantas. Di mana itu. tadi itu Dinda? Di mana tertulisnya? 1 Korintus 2 nomor 9 itu. Ini 1 Korintus 2 nomor 9. Itu Gurunda ada benar itu. Di situ kan di sini Paulusnya yang ngutip, malah nabi kita yang dibilang ngutip. Kurang Tetapi ajar seperti kali ada dong, yang Rasul. tertulis.
Kan gitu dibilang. Dia dasar binatang. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga. Ini Paulus yang ngutip dari mana? Dari hadis. Gitu maksud Gurunda. Iya, ini coba lihat ini ya. Tetapi seperti ada tertulis dalam bahasa Yunaninya itu kan grapo. Ada tertulis. Lalu kemudian koma 2 itu yang tertulis itu di mana? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata? Ini dikutip di mana? Ada tertulis di mana ini? Oh, tertulisnya di Yeremia katanya, di Yesaya 64 nomor 4. Mana ada kayak begitu tertulis? Koclok, robek juga mulut kau sampai kuping nanti ya. Yesaya 64 nomor 4 itu tidak tertulis begitu. Yesaya berapa? 64. Yesaya 64 nomor 4 dan satu lagi Yeremia ya, Dinda Ardiansa. Betul Gurunda, betul. Gak ada tertulis kayak begitu di Yesaya, tidak ada juga tertulis begitu di Yeremia. Yang tertulisnya cuma ada di hadits. Berarti ini kutipan tertulis di mana? Kuclok. Justru ini bahaya kalau ternyata mengutipnya di hadits. Karena ini bahasa Indonesia. Contoh Markus 1 nomor 1 yang kemarin itu kan penambahan. Kalau tidak ada tertulis di kitab terdahulu tentang 1 Korintus 9 ini, berarti ngutipnya di mana? Kucluk. Kau nuduh pula Nabi saya mengutip. Mengutip itu artinya meniru. Meniru itu berarti menyamar. Menyamar itu identik sesuatu yang tidak baik. Kau tuduh Nabi saya. Lama-lama kucing juga mata kau biar keluar. Mantap. Mau bicara Siksa Gurunda. Kau naik sini yang sopan-sopan nanya gimana ini Bang Suma, di dalam kitab kami ada tertulis seperti ini. Kalau saya melihat di dalam hadis Anda ada gini, apakah salah kalau saya berkata bahwa ini adalah kutipan yang diambil dari kitab saya? Kita bahas baik-baik. Muncul bagaimana Muhammad sudah nggak sopan lagi. Bikin rasanya aku cakar matanya pakai telunjuk tembus sampai ke belakang. Mantap. Sekali kau nuduh-nuduh nyebut sudah namanya ndak sopan. Nama Rasulullah disebut seperti anak kau sebut anakmu. Sudah begitu kau tuduh lagi mengutip. Udah nggak punya ilmu lagi kau. Nanti saya kasar, guru saya japri. Nggak bisa saya ditahan, nggak bisa. Saya sekali bilang kau monyet, aku bilang kau monyet. Apa? Keberatan sudah kau. Nabi saya, kau bilang Suma nggak apa-apa. Kau bilang saya ini apapun terserah. Jangan kau sebut namaku dengan sindiran kayak begitu. Ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, ini 1 Korintus 2 nomor 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Tuhan oleh mereka yang mengasihi Dia. Adinda, ada nggak yang bisa menunjukkan manuskrip tertua 1 Korintus 29 ini? Ada nggak di antara antum semua? Ardiansa, Raja manuskrip, gas. Aku nangis, bentar. Tuh. Lanjut dulu. Ini, tolong carikan saya manuskrip tertua ini, ada nggak tertulis ini? Kalau tidak ada tertulis, ini ngutip di mana ini? Ini harus diluruskan ini. Ini tertulis katanya. Tetapi seperti ada tertulis. Nah, kita cari tertulis di mana? Benar nggak? Betul lah. Nah, di mana tertulis? Cari. Tertulis di mana ini? Jawabannya tertulis di Yesaya 64 nomor 4. Itu pun kita yang bantu. Begitu diteliti Yesaya 64 nomor 4, bunyinya tidak begitu, tertulisnya tidak begitu. Berarti bukan di Yesaya diambil, gagal. Yeremia lagi, di mana di Yeremia tertulis ini? Coba. Di mana di Yeremia berapa tertulis ini? Ada nggak tertulis di Yeremia ini? Yeremia enggak ada juga. Enggak ada juga. Lalu tertulis di mana? Di Garut. Hey. Tertulis di mana ini? Hei.
Tinggal satu kandidat tertulis di hadits. Kalau sampean tidak bisa menunjukkan tertulis di perjanjian lama atau dimanapun itu di buku Tatang Sutarma, berarti ini yang mengutip di hadits. Paling tuanya abad 2 sampai 3 Gurunda. Abad 2 sampai 3. Papirus 46. Papirus 46. Nah, coba tunjukkan Papirus 46 1 Korintus 9. Ada enggak? Nah, ini suruh baca sendiri aja dia. Bisa enggak, Ya, Dek? Bang Bisa, Kores saya bisa. besarkan. Iya. Datang-datang menuduh sudah kesopan lagi namiku disebut pengajar. Nah, nih. Tuh, dimakan apa nih? Robek Gurunda. Nah, mana? Apa bunyinya di situ 1 Korintus 2 nomor 9? Enkaten heksa adalos nagaton ponos, ya itulah banyak pegel aku bacanya ini. Kalau 1 Korintus 29 tuh depannya adalah ala katos gekraptai. Nanti aku cariin. Lanjut dulu aja. Ini segera harus diluruskan ini. Biar si tua bangka tadi itu bisa ku robek mulutnya pakai jariku sendiri. Datang-datang menghujat Rasulullah. Bikin naik birahi saja. Wah, nikah dong. Gurunda gedein, Akhi Fandi. Ya biarin aja deh. Yang tadi itu nggak bisa di ini ya, nggak bisa diterjemahin ya. Bisa-bisa aja, tunggu Gurunda. Si tadi itu orang tua itu masih monitor. Si penghujat itu. Udah hilang Dulu- dia. Dulu itu penghujat memang itu. Saya kenal. Siapa lagi namanya? Ferry Suawa. Vera Sawa, ya betul. Peri Suawa. Penghujat Masih itu. mantau, masih ada di bawah. Ya, naikkan nanti di atas, kita robek mulutnya sekalian pakai kapak. Mana coba kita lihat 1 Korintus 2 nomor 9. Aldas manuskrip. Coba kita lihat yang ada terjemahannya ya. Korin. Enak kali mulutnya bicara. Ini dia. Kau tunjukkan coba manuskripmu tertua yang 1 Korintus 2:9 itu coba. Yang kami tahu di negara ini kitabmu itu paling tua itu kapan? 1974. Ente kalau mau suka diskusi bukan begitu, brother. Kau muncul-muncul di sini, kau menuduh yang tidak-tidak. Justru sebelum saya naik, Anda sudah mengatakan di Paulus ini itulah. Apa? Setelah saya Paulus apa? buktikan. Paulus apa? Kenapa? Paulus Ketika apa? Saya buktikan. Paulus kenapa? Paulus kenapa? Anda kan mengatakan Paulus tidak ada silsilah. Ya mana silsilahnya? Mana Iya, silsilahnya betul. Paulus? Tapi setelah saya tunjukkan bahwa Muhammad itu ngutip tulisan Paulus di Yesaya 64. Kau ayat 4 mengatakan sampai 4. mengutip, Saya buktikan. bacakan. Kalau kau Saya mengatakan bacakan. mengutip, berarti lebih dulu tertulis. Mana buktinya? Yang kau tunjukkan itu, yang kau baca itu setelah Indonesia Saya merdeka, bacakan kuclok. Yesaya 4. Saya bacakan Yesaya. Kitabmu ini ada di Indonesia setelah menjajah. Belanda masuk ke Indonesia baru ada kitab kau itu. Ngerti kau? Jangan di mute, brother. Sekarang brother apa kau? Kau bukan brother kami. Latnat. Tolong kau tunjukkan manuskrip tertua dari 1 Korintus 11 nomor 9. Silakan. Nah ini bukan tipe orang yang berilmu Anda ini. Enggak apa-apa. Enggak saya masalah. salut Enggak kepada masalah Ardiansyah. EGP, saya enggak butuh Saya- penilaianmu. Sekarang kau tunjukkan manuskrip tertua 1 Korintus 2 nomor 9. Coba. Itu tidak berilmu, brother. Peri dengerin dulu, Peri lu ngerti Dasar. kan sebenarnya apa, Per? Nah, Kau beda tunjukkan. dengan Ardiansyah. Ya. Kau tunjukkan. 1 Korintus 2 nomor 9. Kau tunjukkan. Kalau kau berilmu, kau enggak mungkin menyembah Yesus. Kalau kau berilmu. Betul. Anda itu tong kosong. Alah, mengkosong. Dasar biadab penulis agama penjajah kau. Ya. Anda itu kan Enggak usah kau nilai saya. Kau tunjukkan aja 1 Korintus 2 nomor 9. Udah, kau enggak usah nilai saya. Kau enggak usah nilai saya. Kau tidak punya hak untuk menilai saya. Kau tunjukkan manuskrip 1 Korintus 2 nomor 9. Silakan.
Udah fair, jujur aja fair. Kan, Paulus for itu, since the beginning of the verse, Paulus yang kalau mengutip-ngutip hadis. Kau tunjukkan, tidak usah kau banyak cencong kau di situ, penyembah bangke. Bahasa Indonesia. Tunjukkan. Itu salah. Tunjukkan. Bahasa Hei, Indonesia. mantan bangke, kau tunjukkan 2 Korintusmu itu, 1 Korintus 2 nomor 9. Kau tunjukkan. Ya. Aja nggak usah ngomong. Hilang. Udah cukup, udah turun. Percuma nanti bikin emosi aja nanti. Nggak bisa kondusif dia. Bangke disembah, bangga kau. Naik menghujat. Lah saya kan mengatakan Paulus tak punya silsilah. Emang salah? Lah orang tadi yang S3 aja mengaku nggak ada, nggak tahu siapa bapaknya. Nggak salah berarti. Naik langsung mengutip nenek mukiper. Ngutip mulut asal ngoceh saja kau. Dinda Diansa masih monitor nggak nih ya? Masih, anaknya masih nangis Gurunda. Oh. Masih Gurunda. Gimana Gurunda? Siap. Iya, yang 1 Korintus 2 nomor 9 deh, manuskrip tertuanya dia. Ya, saya masih browsing Gurunda. Lanjut dulu. Gurunda. P46 cuma nggak ada translationnya. Coba Akhi Ardi yang ada translation. Ya, makanya ini masih aku baca. Lanjut dulu. Pandai kali, mentang-mentang sama bunyinya. Yang bahaya yang kitab kau itu yang bahaya. Semua yang ada dalam Al-Quran diambil masuk di kitabmu, itu yang harusnya kau malu. Betul. Kita yang ngutip, Rasul yang dituduh ngutip katanya. Kata Alkitab itu kau kutip dari mana? Kata Allah itu dari mana? Nabi, Rasul, awal, akhir, malaikat, setan, iblis itu kau kutip dari mana? Kalau bukan dari Al-Quran. Dia ngutip, dia ngerampok dari Quran, dia nuduh Rasulullah. Dasar kucluk, makan kutu. Rata-rata saya lihat Oten ini kalau dia berdalil, dia nggak bisa buktikan. Gitu loh, hanya menuduh saja, dia nggak bisa buktikan. Inilah memang ilmu kayak begini. Ingin buat kerusuhan, nggak mau diskusi adem. Banjuma itu akan selalu menjawab pertanyaan. Yang penting kok pertanyaannya sopan. Bertanya begitu, jangan menuduh bahaya. Kalau kita ketemu langsung orang kayak gini nggak berani loh, berani di media sosial. Ya, assalamualaikum semuanya, guru-guruku, kakak-kakak saya. Waalaikumsalam. Silakan Bang, sebelum ada mau disampaikan. Iya, saya mungkin ada penyampaian sedikit di luar konteks diskusi abang-abang semua pada malam hari ini ya. Gini, saya sebagai seorang mualaf sebenarnya agak miris dengan kejadian Pak Gilbert Lumendong. Pertama kan saya pernah membahas itu, memberi kesaksian di hadapan Bang Suma. Waktu Bang Suma membahas tentang perpuluhan. Di situ saya jelaskan karena bapak saya sendiri adalah seorang pendeta juga kan. Sekarang kan sudah terbukti perpuluhan yang dimaksud itu tujuannya apa. Jadi ya saya mohon buat teman-teman yang mumpung masih ada waktu kesempatan untuk bertobat, ya silakan bertobat, ikuti jalan saya. Jangan sampai nanti akhir hayat baru menyesal. Saya juga di sini Bang Suma itu ya alhamdulillah beliau bisa muncul di dunia apologet ini, memberi kita pelajaran, membuka akal pikiran kita untuk mengetahui mana yang benar, mana yang tidak. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat Bang Suma, berkat pengajaran Anda, berkat pengetahuan Anda yang Anda share kepada kami walaupun lewat media online, betul-betul sangat bermanfaat buat kehidupan saya dan mungkin teman-teman saya yang lain. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Ini kita sedikit lagi ya, kurang lebih 20 menit lagi, sahabat-sahabat. Alhamdulillah ada yang mau bersyahadat satu keluarga, masya Allah. Jadi satu keluarga beliau dari tadi malam sebenarnya beliau ingin bersyahadat.
Alhamdulillah malam ini barusan dapat informasi beliau udah siap kemudian untuk bersyahadat malam ini. Hanya saja saya ingin menyampaikan ya teman-teman, klarifikasi saya tentang tabiat saya. Saya memang orangnya keras. Tapi bisa Anda lihat ketika Anda bertemu langsung dengan saya. Hanya saya kalau akidah, agama saya yang disenggol, saya memang gak terima gitu ya. Jadi mohon maaf ketika kemudian ada hal yang negatif, seperti saya berkata kasar, berkata yang tidak baik menurut hitungan saudara, ya jangan Anda menisbahkan itu kepada agama saya. Itu pribadi saya. Saya bukan nabi, saya bukan sahabat Rasulullah, saya hanya manusia biasa yang sama seperti dengan saudara-saudara. Hanya saja pembedanya adalah saya berkecimpung di dunia apologet. Saya yang berdiskusi langsung dengan musuh Allah. Ya, jadi saya yang merasakan gitu ya betapa perihnya kuping ini ketika mendengarkan kata-kata yang tidak seharusnya kita dengarkan untuk Rasulullah, untuk Al-Quran dan untuk Allah. Cukuplah kita bersabar ya, bersabar dan bersabar. Kemudian ketika diutik-utik terus, dihujat-hujat terus, ada sisi di mana saya lemah dan saya tidak tahan untuk tidak melampiaskan itu. Karena kapan saya tidak sampaikan, ya saya bisa sakit kepala gitu loh ya. Tapi ketika kemudian saya sudah mengatakan kata-kata yang menurut saya itu setimpal dengan ucapan orang tersebut, ya saya lega gitu. Paling tidak biarkanlah Allah yang menilai. Jadi sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada guru-guru saya yang menyimak saya ini. Meskipun nasihat antum semua saya dengarkan dan saya merasa untuk menjadi orang lebih baik itu memang berat, ya sulit. Tapi saya akan mencoba. Hanya saja saya tidak bisa gitu ya, nggak bisa mendengarkan langsung ucapan-ucapan Muhammad, kata dia. Muhammad mengutip, ini kan penghinaan. Muhammad mengutip di dalam Bible, ini penghinaan, ini penghujatan gitu. Makanya saya minta kepada adik saya yang di bidangnya tentang manuskrip, ya tentang data-data ini, tolong ditunjukkan, nanti kita cari manuskrip tertua tentang 2 Korintus 11 ya. 1 Korintus 2 ayat 9. Ya, 1 Korintus 2 nomor 9. Nanti kita tunjukkan kepada si Peri Ular Sawah ini, apakah memang betul siapa yang mengutip, apakah lembaga kitab Indonesia yang mengutip atau justru Rasulullah. Kalau Rasulullah yang mengutip harus ada bukti beliau melakukan tindakan pengutipan. Harus ada kemudian buku yang dia kutip. Seperti itu adanya. Nah, yang kedua, di situ tertulis 1 Korintus 2 nomor 9 tertulis, ada tertulis. Nah, ini yang kita mau cari. Ini tertulis di mana nih? Jangan-jangan Paulus jelas sudah mengutip. Kalau dikatakan ada tertulis, berarti kan Paulus sudah jelas mengutip, ya kan? Jadi tuduhan mengutip itu justru kembali kepada Paulus. Dengan mengatakan ada tertulis, berarti dia mengutip dari sesuatu yang sudah tertulis. Pertanyaannya sekarang, Paulus ini mengutip di mana gitu? Apakah mengutip justru di hadits atau mengutipnya di tempat lain? Kalau mengutipnya di tempat lain, meskipun di dalam perjanjian lama terbukti Paulus mengutip. Benar ya teman-teman? Betul banget Gurunda. Betul. Berarti dengan sendirinya tuduhan mengutip Rasulullah Muhammad SAW itu mengutip, sebenarnya dia sedang mempertontonkan kemaluannya sendiri. Karena di situ tertulis di dalam 1 Korintus 2 nomor 9 ada tertulis, berarti Paulus sedang mengutip tulisan di kitab agama lain. Harusnya Peri Ular Sawah ini malu. Peri Ular Sawah ini malu, dan itulah kemudian tipikal rasulnya dia yang mereka sebut Saulus ini, yang mereka bungkus kemudian Paulus. Padahal di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus ini nabi. Sebelum dia mengganti nama menjadi Paulus, Saulus ini sudah nabi berdasarkan Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Harusnya dia malu. Dia mengatakan Nabi Muhammad mengutip, karena di dalam 1 Korintus 2 nomor 9 Paulus mengutip, ada yang tertulis. Bonyok, dasar ular beludak. Jadi sekali lagi
saya minta maaf teman-teman sekalian. Memang beda menjadi seorang dosen ilmu umum dengan menjadi narasumber tentang materi-materi pembelaan akidah. Memang beda ketika orang itu berceramah dan berkhutbah monolog dengan sedang berdialog dengan orang yang beda akidah. Jangankan yang berbeda akidah, berbeda prinsip dalam hal ekonomi, dalam pemilihan presiden aja orang biasa ngotot-ngototan, apalagi ini berbicara mengenai akidah. Jadi janganlah kemudian menghakimi begitu hebat sekali gitu ya. Lantas kemudian wah Bang Suma begini. Bang Juma, Mohon maaf. Ya gimana Bang Kanda? ini ada monitor dari luar mau menjelaskan yang tadi itu. Pak Ustaz. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan akhi. Akhina, gurundaku yang baik hati, silakan. Itu kutip dari mana? 1 Korintus 29. Kalau Al-Quran kutip nggak? Tidak. Saya jawab. Al-Quran tidak mengutip. Karena beda 600 tahun dan di tengah perias dan selanjutnya lah tidak ada kemungkinan Rasulullah SAW, baginda yang mulia Muhammad SAW mengutip, tidak ada catatan sejarah dan tidak ada. Putus suaranya. 1 Korintus 29, Paulus mengutip dari mana? Namanya kitab Apokripa Wahyu Elia atau The Revelation of Eli. Itu ada diterangkan di, kalau kita buka 1 Korintus 2:9 Alkitab Sabda versi paralel. Sekali lagi, saudaraku sayang semua, memang perjanjian baru apalagi Paulus itu banyak mengutip ya, karena dia dapat banyak tulisan dari orang Yahudi yang ada di beberapa tempat, Filipi, Kaisaria, Antioquia, itu dia banyak dapat buku-buku atau kitab-kitab tua apokrifa dari Hebrew dan Aramea. Paulus mengutip 1 Korintus 29 dari namanya kitab Wahyu Elia atau the Prophecies of Eli atau Revelation of Eli atau apalah. Itu kitab apokrifa. Caranya taunya gimana supaya kita tidak dibilang salah atau menghujat atau apa. Ketika aja 1 Korintus 29 versi paralel Alkitab Sabda, kalau sudah dibuka di atas itu ada kotak tulisannya tafsiran garis miring catatan. Klik itu nanti keluar ada kotak-kotak, ada Full Life, ada Matthew Henry, ada SH, ada macam-macam. Tapi pilihnya yang Jerusalem. Pilihnya yang Jerusalem, tulisannya pakai J. Jerusalem, klik. Di situ dikasih terangan. Demikian ya semuanya. Saya jalan lagi sehat-sehat. Tadi pagi pada duha aku mau kasih tahu buat semua di sini adik-adikku saya, seorang muda wanita dari Ambon syahadat di masjid di Bogor di Yasmin. Jadi ini saya lagi urus surat-suratnya bersama Ustadz Ipung. Ustadz Ipungnya di Malang, tapi saya kontak terus untuk sertifikat dan pendidikannya serta pendidikan dasar Islam serta dukungan baik keamanan maupun ekonomi dia. Jadi insya Allah mau dibawa ke Bumi Raja. Demikian. Barangkali semuanya 1 Korintus 29 notif itu. Siap. Hasil dari kitab apokrifa, lihat aja versi paralel. Ketika diklik udah terbuka, nanti lihat ada kotak tafsiran catatan, klik lalu cari Jerusalem. Itu jawabannya. Demikian adikku sayang Suma dan semuanya, Bung Handi, orang semua. Allah sayang, Allah berkahi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, benar sekali. Jadi ini yang saya bilang tadi ya, Dinda Ardiansa, Yeremia 3:16 dan juga Yesaya 6:4 nomor 6, bukan nomor 4. Tapi si ular sawah tadi mengiyakan Yesaya 4 nomor 4, tapi ternyata di data nomor 6-nya. Betul. Jadi di situ memang ada catatan, ada kemungkinan bahwa diambil dari kitab apokrif, Apokalips, Wahyu Elia. Berarti kalaupun itu betul catatan dari Yerusalem ini tafsiran, tapi bunyinya nggak kayak gitu. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang taubat
tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Tak ada hubungannya dengan 1 Korintus 2 nomor 9. Yesaya 64 nomor 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tak ada seperti itu juga. Jadi Paulus ini mengutip dari mana? Yesaya 64 nomor 6 tidak begitu. Yeremia 3 nomor 16 juga tidak kayak begitu. Kalau dia Paulus mengutip daripada Apokalips, Wahyu Elia, mana kitabnya? Ayo, bisa tunjukkan? Tak ada, gugur. Nah, kita masih mencurigai dia mengutipnya dari sumber-sumber Islam, karena di sumber yang lain itu nggak ada. Ayo, mampus. Gimana tuh teman-teman? Iya, intinya gitu Gurunda. Si Saul Tarsus ini dia ngutip dari hadis. Nah, itu dia kesimpulannya itu di situ. Oh, udah itu. Apa? Di kitab sucinya di ubek-ubek nggak ada. Nggak ada. Hadis dia. Nah, Maling, pihak maling. Tetapi ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Coba lihat Yesaya 64 nomor 4 ya. Kita lihat Yesaya ini bebal banget ini si ular kadut ini. Yesaya 64 nomor 4 ya. Sini, lu baca sendiri sih. Lu baca sendiri lu. Lu tuh Paulus tuh nyontek hadis tuh enggak? Enggak ada, Bang. Biarin aja itu si ular kadut masih ini. Nih, Yesaya 64 nomor 4. Yesaya 64 ya, nomor 4 nih. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Theos yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Ini tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada mata yang melihat seorang Theos. Mana tidak ada yang tahu soal surganya, mana? Enggak ada, bukan tentang surga itu. Lu ngerti gak sih, perjanjian lama lu itu tidak ada konsep surga dan neraka ya. Terima kenyataan. Ini belum ada konsep surga dan neraka di sini. Gak ada hubungannya intinya. Ya udah terima kenyataan. Paulus. Yeremia 3:16. Yeremia 3:16 ya. Kita ke Yeremia. Mana dia? Yeremia 3:16. 16. Yeremia 3:16. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak akan lagi berbicara dengan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak akan lagi mencarinya atau apa anjir? Gak nyambung ini, woi. Gak masuk. Yang diomongin apa gak masuk. Ini sorga lu emang beranak cucu, sorganya Kristen? Mana bisa roh beranak cucu? Salah kutip lagi. Gak ada. Resiko terjemahannya kayak gini. Gak ada. Jadi lah, terima kenyataan lah. Paulus nyontek hadis gitu loh. Sudah Kita suruh gitu kasih naik dulu nah. Si siapa? Si Ferry Suapa, dia udah mendengarkan di bawah dia. Masih ada nggak dia? Udah tumbang Bang Zuma. Mungkin kan Bang Zuma ada tadi ngetik dia. Gimana, Dek? Tadi ngetik dia di bawah. Nah, itu ada. Ini gua naikin lu, Per, tapi lu kondusif ya. Ya, kasih dia ruang untuk membuktikan. Ya, ini ganti-gantian yang ngomongnya ya, Fer. Jangan motong pas udah ngomong. Kita gantian ngomong. Oke. Ini kitabmu, ini Siapa dulu yang kitabmu. ngomong? Saya dulu. Habis itu Oke, silakan. Nah, ini kitabmu 1 Korintus 2 nomor 9. Tetapi seperti ada tertulis. Ini Paulus sudah mengutip ini. Jadi yang mengutip ini Paulus. Jangan kau tuduh kepada nabiku yang mengutip. Dengan mengatakan seperti ada tertulis, berarti Paulus sudah mengutip. Paulus ini suka ngutip-ngutip. Itu satu ya. Jadi jangan kau tuduh kepada nabi kami sebagai pengutip. Ini Paulus yang mengaku. Ada tertulis berarti yang mengutip. Nah, pertanyaan saya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah ditimbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia, itu tertulis di mana? Tunjukkan, silakan. Oke. Jadi
banyak rasul di dalam Alkitab ya mengutip memang dari Perjanjian Lama. Yesus sendiri mengutip. Yesus sendiri mengutip Perjanjian Lama, brother. Itu memang sah saja. Tetapi yang menjadi pertanyaan, katanya Muhammad menerima wahyu. Kok ngutip? Itu yang menjadi pertanyaan. Berarti Paulus ini tidak menerima wahyu. Berarti Paulus ini tidak menerima wahyu. Kenapa? Berarti Paulus ini tidak menerima wahyu, tapi cuma mengutip. Oke. Ada yang dia terima wahyu. Ini si nggak nyambung Ferry. Pertanyaan Ayatnya saya di mana? Sedangkan Yesus dia mengutip Perjanjian Lama banyak dikutip. Iya, mengutip Perjanjian Lamanya ayatnya di mana? Kitab apa gitu loh. Sekarang begini. Kok kalian Sekarang begini. mengakui bahwa Muhammad itu menerima wahyu, tapi Ya, Paulus juga kau mengatakan menerima wahyu. Yesus juga kau katakan menerima wahyu, tapi ternyata buktinya dia mengutip. ya memang dia mengutip Perjanjian Lama. Nah, Memang berarti dia Paulus Perjanjian tidak Lama. menerima wahyu dong kalau begitu. Ya, tetap dia menerima wahyu. Terus kenapa Tetap dia kalau menerima wahyu. kenapa kepada Rasulullah kamu heran kalau beliau menerima wahyu dan kamu menuduh dia mengutip? Kenapa kamu heran? Kemudian kalau Anda bilang mana ayat yang dikutip oleh Paulus, saya bacakan ya di Yesaya 64 ayat 4. Jangan baca ayat 6, itu salah. Oke. Yesaya 64 bahasa Inggrisnya seperti ini. For since yang bahasa Inggris ini Kores ada Ardiansa juga. For since the beginning of the world, men have not heard nor perceived by the ear, neither had the eye seen, O God, beside thee, what he had prepared for him that waited for him. Coba Anda terjemahkan itu. Yang ahli bahasa Inggris. Oke, Ini silakan yang dikutip Dinda, oleh silakan. Paulus Silakan dan tunjukkan kemudian manuskrip tertuanya, silakan. Itu Muhammad mengutip di bukan di Al-Qur'an ya, dia di hadis. Di hadis Al-Bukhari. Tidak ada telinga yang mendengar. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Tuhan yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Ini apa hubungannya dengan kutipan Paulus ini? Itu terjemahan dari Lai itu tidak sesuai itu. Nah, jadi apa Indonesia? Apa KJV, NIV apa? Apa jadi? Itu lihat bahasa Inggrisnya. For since the beginning of the world. Iya, bahasa Inggris kan versinya banyak juga. Ada Nabre, ada NASB, ada ERF. Yang mana? Ya, kalaupun dia KJV itu KJP ini kapan, tahun berapa? Tua mana dengan hadits? Itu dulu. Versi yang Anda baca itu tua mana dengan hadis saya? Hadits saya ditulis tahun berapa dan KJP itu ditulis tahun berapa? Ayo. Pojok udah pojok mencret. Udah aku tanya samamu, yang bahasa Inggris itu tadi itu tahun berapa dibuat? Nah, baru muncul 600 tahun kemudian. Oke, yang saya tanya terjemahan bahasa Inggris itu kapan? Siapa yang ngutip? Ya. Sekarang saya tanya yang bahasa Inggris tadi itu tahun berapa? Ya, Alkitab itu kalau ada orang ngomong dengerin, berbagai bahasa. Saya itu siapa duluan dari Muhammad. Yang saya tanya yang bahasa Inggris tadi itu tahun berapa? Tahun berapa yang bahasa Inggris yang kau baca tadi itu tahun berapa? Kalau terjemahan itu kan dari tahun-tahun sebelumnya memang, tetapi itu dari bahasa aslinya, rujukannya bahasa aslinya, brother. Kamu jujur dulu. Terjemahan bahasa Inggris tadi itu tahun berapa? Aku tanya samamu. Saya tidak tahu kapan itu diterjemahkan. Tetapi sebelum Al-Quran ada, sebelum hadis ada, sebelum penulis ada, Alkitab sudah ada, brother. Kutanya samamu, bahasa Inggris kau itu, bahasa Inggris kau itu kapan mulai ada? Al-Quran ada itu, Alkitab sudah ada. Duluan siapa? Dengerin, woi. Dasar biadab. Yang saya tanya, bahasa Inggris itu kapan mulai ada? Tidak disebutkan berapa itu. Terus kenapa kau mengatakan hadis saya yang mengutip, sementara kau tidak tahu kapan bahasa Inggrismu itu mulai ada? Bunyinya sama persis sama. Nih Yerusalem nih. Boleh jadi ini 1 Korintus 29 ya. Boleh jadi bahwa dalam ayat ini digabungkan, tetapi mungkin juga Paulus mengutip sebuah kitab apokrif berjudul Apokalips Elia. Oh, mengutip ini kelakuan si Paulus, dikutip-kutip dia kerjaannya. Mengutip kan? Nah, yang kau tuduhkan Rasulullah. Ulangi res. Baca lagi tuh res, ulangi. Ini tadi dari nama
Dan Ya ini boleh jadi bahwa dalam ayat ini digabungkan Yesaya 6466, tetapi mungkin juga Paulus mengutip sebuah kitab apokrif yang berjudul Apokalips, Wahyu Elia. Wah, mantap Ustaz Kainama nih sama Putra Astaman. Makasih Bang. Nah sekarang terjemahan bahasa Inggris kau bawa. Jelas lebih dulu hadits daripada terjemahan kau tadi itu. Untuk kau mengatakan Rasulullah kemudian mengutip, dua hal lagi yang perlu kau tunjukkan sebagai bukti. Yang pertama, mana manuskrip tertua dari 1 Korintus 2 nomor 9 itu? Mana manuskrip tertuamu? Tunjukkan. Kapan itu ada? Itu satu. Kedua, buktikan bahwa Rasulullah pernah kemudian mempelajari kitab itu, manuskrip tertua itu. Kalau tidak kau cuma modal congor kau berarti. Udah tua, tidak berfungsi otak kau berarti. Mana Dinda Ardiansa belum bisa ini ya menunjukkan manuskripnya. Sudah saya cek Gurunda, enggak di sini enggak ada Gurunda. Enggak ada. Kata-katanya. Sudah saya cek. Ada. Mana manuskrip tertuanya tuh? Yang 1 Korintus 2 nomor 9 itu mana? Tahun berapa ada? Jangan-jangan cuma ada di Indonesia. Mana? Buktikan. Kalau hadits belakangan muncul daripada manuskrip 1 Korintus 2 nomor 9, buktikan mana manuskripmu. Coba. Buktinya sebetulnya duluan siapa? Alkitab atau Al-Quran? Alkitab atau penulis hadis? Itu buktinya. Dasar gepeng, pemakan babi, otak congor. Gue ya Pere, gue kalau jangan sampai gue ikut marah Pere. Kalau gue marah, gue gampang ngana, pemain ngana Pere. Badiam juga ngana, ditanya tuyul, kok penipu, agama penipu, agama penjajah, otak, dongok. Ngana per rumah dalam 10 menit saya suruh orang datang mengana per rumah. Ini kan sesungguhnya ini kalau dia Badiam mana? Badiam mana? Saya kan minta bukti tuduhan kau itu. Kau bilang Rasulullah mengutip. Saya minta data kitabmu lebih tua daripada hadits. Mana? Makanya maling jangan teriak maling kau Fer. Mana manuskrip tertuamu? Buktikan bahwa 1 Korintus 2 itu nomor 9 lebih tua. Mana? Anda mau katakan bahwa Paulus mengutip bukan Paulus yang mengutip, pengarang kitabmu yang mengutip, tuyul. Gak mungkin lah. Gak mungkin pula. Pakai logika Anda. Mau kita buktikan bahwa kitabmu mengutip. Menambah-nambahkan, mau kita buktikan. Mau kita buktikan. Mau. Duluan mana? Muhammad atau Paulus? Duluan mana. Dasar Paulus pengikutnya kayak tuyul semua, nggak ada yang beres otaknya. Anda menjelek-jelekan Paulus, Muhammad saja. Memang sudah jelek dari sananya kok. Ada aja. Tapi faktanya apa? Muhammad mengutip. Babi, mana fakta yang bisa kutunjukkan sebagai data? Sebut-sebut fakta, diminta manuskrip tertua 1 Korintus 2 nomor 9, fakta. Dasar biadab. Coba cek di sini ada nggak Fer? Coba aku pengen tahu dong, dicek. Kalau aku udah ngecek sih nggak ada sih. Gedein lagi. Mana? Coba Fer. Coba dicek Fer. Nggak bisa baca dia itu. Kai tahu Teo, Kai tato Teo di sini kan di awal mulai ini. Coba Fer, orangnya turun ya. Nomor 9-nya mana? Nggak ada Gurunda. 5 menit lagi. Nomor itu. Manuskrip nggak bernomor. Nggak ada manuskrip nggak bernomor Gurunda. Betul. Tapi kalau kita mau ngecek di sini Gurunda, kalau kita mau ngecek di Bible Hub. Salinan Gurunda. Udah bagus ini salinan. Itu salinan. Ya, terus ini Sinaiticus sudah salinan. Kemudian di Vatikanus itu salinan tahun 1200. Ya kan? Duluan mana dengan hadis? Ya dulu hadis ya Gurunda. Hadis tahun berapa? Hadis tahun 800-an Gurunda. Nah, 800-an. Kalau Vatikanus itu 1200-an yang aku buktikan teman-teman ya. 1200-an Vatikanus itu. Peri, kau naik di sini biar ku cakar pakai ini matamu, biar kau baca tuh, biar kau tahu itu.
di Cifat Lip Udah ini kan. dibilang songong kali bicara tanpa ilmu. Aku Ditanya bahasa Inggrisnya tahun berapa? Nungguin yang mau bersahadat Bang Zuma. Iya, udah menunggu, sabar bentar. Bentar lagi. udah menunggu. Ya udah, lanjut Gurunda. Enggak apa-apa, dilanjut aja dulu. Ya, siap. Ini aku mau buktikan bahwasanya ini dinisbatkan saja pada abad keempat nisbatnya, tetapi tulisannya ini adalah tahun 1200. Jangan sampai terkecoh ya teman-teman ya. Nah, nisbatnya saja abad keempat, tapi kita nggak pernah tahu mana manuskrip abad keempat Vatikanus. Itu. Terus kemudian Sinaiticus juga gitu, dinisbatkan ke abad keempat, tapi kita nggak pernah tahu mana manuskripnya, manual scripture-nya asli dari Vatikanus. Sinaiticus yang ditemukan. Tuh, manuskrip Vatikanus ini tahun 1209. Jadi ini dinisbatkan saja abad keempat. 400 tahun 400 tahun lebih dulu hadits daripada yang kau punya peri ular sawah keblamat anak cuntili. Kurang ajar. Atau toai ko peri sawah. Atau gini deh. Atau gini, teman-teman Kristen yang bisa baca ini dan bisa menunjukkan 1 Korintus itu ada di sini, ya oke, nggak apa-apa, asal bisa baca. Silakan naik ke sini. Itu di Tenggarait berusia tahun berapa itu? Berapa tahun sudah dia itu? Ini papirus Gurunda, tapi papirus lagi. Papirus. Ini papirus, tapi mustahil ini papirus bisa bertahan selengkap ini. Ini mustahil Gurunda. Kalau yang perkamen saya percaya. Kalau yang papirus saya nggak percaya. Kalau perkamen dari kulit, kalau papirus dari apa itu namanya? Tumbuh-tumbuhan kayak serat-serat gitu Gurunda. Ya anggap Ya, saja ini pohon kurma lah, anggap aja lah, kita bodoh semua. Lanjut Gurunda. Aneh-aneh aja. Peri sawah, ular sawah, kau belajar lagi ya. Kau jangan kau nuduh-nuduh Rasulullah seperti itu gayamu ya. Kau perbaiki itu, kau punya mulut yang sopan, kau bicara mengenai Rasulullah. Kalau kami mengatakan tentang Paulus, itu tidak ada yang keliru. Kalau saya berbicara tentang Paulus dari tadi, Paulus tidak jelas. Lalu kemudian mengaku dia lahir sebagai orang Roma, dalilnya ada. Oke, kemudian tidak ada kemudian nama bapaknya, nama ibunya kita nggak tahu siapa, cuman mengaku dari suku Benyamin. Lalu kemudian dia mengaku mengutip, itu baru betul. Ada tertulis, nah dia ngutip tuh dari kitabnya orang lain, itu baru betul. Kau nuduh Rasulullah sementara Rasulmu sendiri, pendiri agamamu sendiri mengaku mengutip dari agama lain. Labulah mata, blampet. Sopan kali kau bicara. Mungkin Bang Zuma kalau masih live YouTube ditutup dulu live YouTube-nya Bang Zuma. Iya, baik teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya guru-guru saya yang ada di sini atas bahasa dan kata-kata saya yang kurang berkenan. Itulah saya, ya, terlalu banyak makan coto Makassar, jadi maklumi aja lah ya. Itu tidak mewakili kemudian agama saya, itu mewakili pribadi saya saja. Tapi ketika kemudian agama saya yang dihujat, yang dinistakan, ya itulah saya sebagai seorang agama Islam. Saya siap mati untuk agama saya. Nggak tawar-menawar kalau itu. Oh, harus nawar, nggak ada. Demi agama nggak ada saya tawar-menawar. Dan itu sudah sampaikan kepada anak-anakku, kalau karena agama ini yang minta, ikhlaskan ya. Pasti abamu yang paling depan tuh. Saya kira begitu sahabat, ya, saya berlindung kepada Allah dari kalimat-kalimat yang tidak berkenan dari mulut saya sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi sebab untuk lebih banyak lagi bertaubat dan beristighfar kepada Allah, dan untuk memperbanyak lagi ilmu ya, dimana saya pun merasa harus banyak belajar. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Saya cuma minta kepada saudara-saudara Kristen, ketika Anda berbicara mengenai Islam, tolong pakai data, pakai ilmu, jangan hanya menuduh hanya karena kebencian saja, seperti si ular sawah, ular beludak tadi ya, si peri sawah. Tolong kalau berbicara pakai data, pakai ilmu. Saya kira begitu, saya pamit undur diri dari Komal ini, kita nyebrang ke Komal yang lain untuk kemudian ada yang mau bersyahadat satu keluarga, mereka sudah menunggu. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf, saya tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berpindah ke sahabat Bang Juma. Sampai semua jumpa. teman-teman
Sebentar Bang Andi, saya izin tutup dulu Komal ya. Untuk teman-teman di bawah, kita menyeberang ke Komal sahabat Bang Zuma ya. Semua ya. Yang pertama, terima kasih Bang Zuma sudah mewakili kami membela baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saya tutup sekaligus serentak ya dengan ucapan salam tauhid, salam satu Tuhan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Serius kita. Surat judi online di masyarakat. Hari ini orang banyak lalai, seakan-akan dia sudah dapat hidayah, seakan-akan dia sudah bahagia. aja. Ongkos dengernya ada loh, Sadli. Oh. Mawar aja ya, mawar. Enggak bercanda. Enggak main-main ya, guys. Entar kalau ada yang mau mualaf itu nggak apa-apa, turunin gue ya pas Bang Zuma naik. Aku juga. Ya, sambil nunggu, mohon izin sebentar info buat kawan-kawan, penting juga ini buat saudara-saudaraku yang sudah mualaf atau dimualafkan oleh API, terutama ini jadi tanggung jawab API ya, yang sudah dimuasyadatkan oleh API, mohon kiranya menghubungi boleh ke Sekum, sekretaris atau ke kami ya DM. Kontaknya di mana? Mari kita belajar bersama ya, belajar bersama, kita pelajari agama Islam dari dasar ya, belajar Al-Quran kita dari dasar, kita start bersama, belajar fikihnya juga dari dasar, belajar tauhidnya dari dasar gitu. Mohon ya yang menyimak di antara sekian banyak, kan sudah banyak yang dimulakan karena tidak semua kontaknya itu ada gitu, tapi kita mengeluarkan sertifikat tapi tidak semua kontaknya ada. Jadi silakan hubungi kami, nanti kita belajar bersama di Zoom ya, insya Allah. Kelasnya kita akhir bulan ini kalau bisa sudah terkumpul semua ya, begitu. Ini yang khusus yang dari dasar ya, buat saudara-saudara semua. Itu dulu, oke, terima kasih, silakan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Alif, kalau belajar melupakan masa lalu di mana Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pantai Bunda Hesti. Iya. Iya, diskusi sama Ote 24 jam insya Allah lupa masa lalu. Mana udah siap Bang Sumanya? Sadli jangan lupa kasih ini dulu moderator sebelum kamu lenyap gitu kan. Aman, Kak, udah ada. Itu Bang Handi aja. Udah ada kanda Handi. Setelah ini saya mau tidur. Cocok. Iya, kebiasaan Sadli tuh seperti itu. Habis buka Komal, nggak lama ditinggal nonton. Makanya yang mau naik itu kadang nggak kelihatan. Ya udah saya turun, sudah ada Burunda. Siapa tahu yang mau alaf mau syahadat. Ya, ini kita kasih baik Kak Gemini, kita kasih satu tempat ya untuk yang mau syahadat. Ini yang mau syahadat nih infonya netizen chat aku tuh, satu keluarga, jadi ada 4 orang anak dan juga orang tuanya. Untuk KTP-nya sudah dikirim ke saya, untuk alamatnya itu di Karo, kemudian untuk agamanya itu Katolik, dan mereka tinggal saat ini di Aceh, seperti itu. Silakan yang mau bersyahadat, silakan request kirim permintaan untuk naik ya, Bang Najirun Jirun nama akunnya. Nah itu nanti Sadli ya, sama kontaknya nanti serahkan ke kita, biar kita dibikin satu grup buat bikin jadwal belajar bersama gitu. Siap Ustaz. Baik, kalau memang nanti WA aja Ustaz ya. Ya betul kita. Baik. Oke. Gimana yang mau syahadat? Apa sudah ada? Tunggu Bang, aku coba kontak lagi, tadi katanya sudah ada, mungkin lagi nggak di tempat lagi nih ya. Udah ada anaknya, orangnya? Tadi sudah ada Bang. Ayo.
Belum Pas ada Bang naikin Zuma lagi. lagi di Komal Bang Pandi sudah ada, cuman sekarang nggak tahu mana nih. Udah naikin lagi aja. Siap. Ya, assalamualaikum Pak. Kalau mau turunin gua aja ya. Di bawah. Emang kamu lagi manjat pohon disuruh turun? Ya enggak, takutnya ini ngapain si Andre nimbrung. Gua tadi sebenarnya pengen ngomong aja masih Sadeli. Oh. Sadeli ini abis buka room langsung ditinggal sama dia. Biasanya kan Biasanya orang yang turun itu lagi manjat pohon, ambil buah mangga malam-malam disuruh turun gitu. Tapi malam ini istimewa Sadli. Dia buka room sambil nunggu Bang Juma, dia tausiah katanya. Ilmu Bang Juma sudah ada di kepala semua. Buku-buku. Mana tausiah mana? Mana tausiah? Oh iya, ayo silakan yang mau tanya silakan katanya gitu. Ya udah makanya saya nyimak nanya tadi. Paling habis ini tidur dia. Lihat aja. Mana ada dia pernah tidur? Bercanda dia itu sampai pagi dia tuh nggak ada tidur, bolak-balik naik turun aja dia. Nggak tahu mainannya Sadli, dia tuh nggak tidur, pindah kamar, terus aktivitas lain. Nggak, soalnya katanya dia, saya mau tausiah. Nah ini mau dengerin gitu loh tausiahnya gitu loh. Saat Ini lagi katanya. Dia ulangi requestnya. Dia satu keluarga dia. Iya, satu keluarga karena loh kok nggak ada lagi akunnya. Udah aku telepon nih tadi. Sahabat-sahabat yang lagi monitor ini di channel Zulkifli Abbas, sesi diskusi dengan pendeta Christian tadi kita tutup dulu ya, yang ada di channel YouTube. Habis ini kita buka lagi kembali. Oke? Boleh ya teman-teman? Yang ada di channel YouTube ditutup dulu atau gimana? Tutup dulu lah Bang Juma, kepanjangan. Iya, oke, baik. Terima kasih teman-teman yang ada di YouTube. Nanti habis ini kita buka lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat Bang Juma jangan lupa balik lagi. Bentar doang bikin thumbnail baru, judul baru, topiknya berbeda. Karena keseringan membaca Bible, tanpa tendensi apapun, akhirnya saudara kita ini mau bersyahadat. Kita tanya-tanya nanti begitu. Sesudah itu kembali ke diskusi lintas agama gitu. Ya ini udah naik nih. Bang Juma